dan simbol-simbol itu tak pernah, artinya kekristenan sejati bukan agama. Nah, harusnya mau dia Katolik, mau dia Protestan, no problem di situ. Selama engkau melakukan kasih dan berpikir bahwa simbol dan ritual bukan menyenangkan Tuhan, bukan ibadah. Ibadah adalah ketika hidupmu melakukan kasih. Itu sebenarnya, Bang. Cuma kan yang Katolik berpendapat kalau bukan Katolik tidak selamat. Bahkan yang Protestan juga seperti itu. Nah, itulah sesudah menjadi agama. Demikian, Bang. Oke, kalau gitu ini karena ada Bang Roy, kalau kita bahas yang kayak tadi jadinya bukan dua arah ya. Jadi yang kita bahas adalah tadi kan menurut Bang Wekasit nggak ada masalah lu mau title lu itu Katolik, Protestan ataupun apa kayak gitu. Selama lu mengikuti perintah Yesus, ya, mengikuti anjuran Yesus, maka lu selamat. Ya udah kita balikkan nih sekarang. Apakah Kristen atau Bang Wekasit yang mengikuti Yesus atau Bang Zuma yang mengikuti Yesus? Ya mungkin silakan Bang Zuma. Siapa yang ikut Yesus kalau gitu? Ya baik, terima kasih. Mohon izin para guru-guru saya di sini. Ada beberapa guru saya, ada Bang Umar, Masya Allah. Saya mengawali diskusi kita ya dengan mengambil data di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih faghraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Dan di antara orang yang mengatakan kami ini adalah Nasrani, kami ini adalah orang yang beragama, berkeyakinan, berkesimpulan di dalam beriman sesuai dengan imannya orang-orang yang berasal dari Nasaret. Kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka mengatakan dan melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka Allah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kalau Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah dan sahabat-sahabat Kristen yang kemudian saya hormati ya, Al-Quran kami menerangkan bahwasanya ada sekelompok manusia yang mengatasnamakan dirinya mereka adalah Nasrani. Mereka bertentangan kemudian antar sekte, antar paham yang satu dengan paham yang lain. Dan ini diterangkan di dalam Al-Quran, hati mereka bermusuhan dan kebencian dalam hati mereka itu hingga hari kiamat. Nah, kenapa saya membawa data ini rekan-rekan sekalian? Karena di dalam pengajaran Yesus yang saya tahu sama seperti di dalam Al-Quran, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Nah, kalau melihat di dalam data, di dalam kitab saudara, pengakuan Yesus pun jelas. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari kaum Israel. Jadi kalau tadi sahabat-sahabat bercerita tentang apa yang dibahas tadi tentang Konstantinus Agung sebagai kekaisaran pertama, kalau nggak salah kekaisaran pertama di Roma itu yang kemudian memeluk agama Kristen. Saya mengatakan bahwa di setiap dialog ajaran Kristen yang diajarkan oleh orang-orang Farisi kepada orang Romawi dan orang Yunani ini itu menjadi agama yang resmi kekaisaran di abad ketiga. Nah, ini ada kaitannya dengan Konstantin Agung yang sedang teman-teman bahas. Jadi kalau dikatakan agama Kristen itu bukan sebuah agama, itu juga keliru. Karena agama itu adalah ajaran. Apakah Yesus datang membawa ajaran? Yes. Sayangnya ajaran itu bukan ajaran Kristen, sehingga teman-teman Kristen mengatakan Kristen itu bukan agama. Itu disebabkan kenapa? Karena memang Yesus tidak mengenal agama atau ajaran Kristen ini. Saya kira begitu sebagai pembuka dari saya, yang pada kesimpulannya adalah agama Kristen apapun sektenya, mau dia Katolik, mau dia Protestan, mau dia Advent atau apapun itu, saya katakan semuanya itu bukan domba. Bukan domba, alias bukan Bani Israel. Tapi ajaran yang muncul yang sudah dinubuatkan oleh Yesus akan datang ajaran yang lebih kejam, lebih buas daripada serigala itu sendiri. Demikian sementara, silakan. Silakan tanggapannya, mungkin karena menurut umat Muslim ya, kalau mau ngikut Yesus ya jadi Islam gitu.
Jadi dapat dua-duanya bang. Kalau ini kan cuma dapat satu gitu kalau enggak. Jadi Silakan bang Johan. terima kasih. Saya dulu bang ya. Nanti bang Wakasit ya. Terima kasih bang. Satu, dia ini mengutip satu ayat yang Al-Qur'annya sendiri pun yang mencetak adalah orang Katolik, namanya Paganino dan Paganini. Ya, itu satu, tidak bisa dipercaya. Yang kedua, Isa itu bukan Yesus. Yesus ketika berkata di Matius 15 ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi dia tidak baca ayat selanjutnya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada B1. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun B1 itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika juga itu anaknya sembuh. Yesus sedang menyindir murid-muridnya. Karena apa? Karena orang Israel itu sama seperti RT 6. Kalau di luar Israel, itu anjing. Itulah kejamnya Israel. Makanya Yesus pakai ayat itu dari kitab orang Israel. Nah, jadi jangan setengah-setengah memakai ayat itu. Apa maksud Yesus mengutip itu? Adalah untuk menerangkan bahwa kalian murid-muridku, iman mama-mama ini, iman janda ini lebih besar dari kalian. Itu dia percaya. Oke, terima kasih pendeknya tentang itu. Jadi yang ketiga juga dikatakan di situ, Yesus bukan Isa, dia mengutip Isa. Isa itu cerita dongeng, faktanya tidak ada. Yesus juga Tuhan, dia itu adalah roh Bapa, karena roh itu kan tidak punya mulut. Jadi dia mengambil daging, yaitu Yesus, untuk menyampaikan segala sesuatu yang mau disampaikannya. Makanya di Matius 3 ayat 13, apa kata Tuhan ketika Yesus terangkat dari sungai, keluar dari sungai, apa? Suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasih, yang seperti inilah yang berkenan di hadapanku. Makanya kata Yesus, aku telah memberikan teladan bagi kamu. Teladan seperti Yesus inilah yang berhak mendapatkan kerajaan sorga. Mengasihi, mengampuni, itu yang dimaksudkan itu. Jadi maaf Bang Juma, saya tahu Bang Juma tentang protes sekali tentang keimanan kepada Kristen. Jadi bukan agama Kristen. Kalau kalian belajar Kristologi, belajar perkataan Yesus, semua perkataan Yesus itu cuman Yesus yang berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada yang berani mengatakan itu. Terima kasih Bang Waisa, silakan lanjut. Oke, jadi sependapat dengan itu. Pertama-tama, ajaran tidak selalu agama. Kalau seorang ayah mengatakan, anakku, kalau kau ada donatmu 2, ada teman sekolahmu lapar, kasih dia 1 ya. Itu bukan agama. Nah, tentang Israel, Tuhan pernah berkata, dari keturunanmu lah semua bangsa-bangsa akan diberkati. Diberkati bukan hanya jasmani, itu tentang keselamatan juga. Nah, dijelaskan tadi di ayat yang lain bahwa acap kali Yesus mengatakan hanya orang Israel, tapi dia tidak menolak bahwa ujung-ujungnya dari narasi itu, dia tetap memberikan keselamatan itu pada orang-orang di luar Israel. Nah, kenapa seperti itu? Karena hukum Taurat dan kitab para nabi memang itu diperuntukkan buat orang Israel. Itu hukum positif mereka. Makanya tahun 36 Masehi, sekitar tahun 70 di zaman Yohanes dan Yesus, itu Yerusalem diruntuhkan. Kenapa diruntuhkan? Karena seperti itulah pada zamannya. Dan sejak saat itu adalah epicentrum penyembahan orang-orang Israel. Sejak saat itu hukum Taurat itu menjadi kultur mereka. Tapi esensi dari hukum Taurat dan kitab para nabi adalah kasih. Makanya Lukas 16 ayat 16 berkata, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Nah, sesudah itu esensinya yang diajarkan oleh Yesus kepada semua orang. Makanya baptislah mereka, ajarkanlah ini sampai ke ujung-ujung dunia. Jadi kekristenan adalah melakukan kasih, bukan ritual dan simbol. Dan itu seturut dengan hukum Taurat tadi. Jadi kalau kita telah meneladani Yesus, include di dalamnya sudah melakukan hukum Taurat, karena dialah kegenapannya. Kegenapannya bagaimana Bang? Misalnya, kalau hukum Taurat, ketahuan dulu berzina.
baru dirajam, tapi disempurnakan oleh Yesus. Berpikir pun kau dalam pikiranmu kau sudah berzina. Jadi kalau mengikuti Yesus sudah melakukan hukum Taurat di dalamnya yang menjadi hukum positif untuk orang-orang Israel. Demikian tambahannya Bang, kembali ke Dr. Akal. Ya, silakan Bang Zuma, mungkin ada tanggapan atau Bang Umar mau nambahin. Oke, sebelum Bang Umar kali ya. Jadi gini, saudara-saudara, saya menghargai ya, itu pendapat sebagai orang Kristen memang harus cari pelampung daripada mati tenggelam atau hanyut. Tetapi ada satu hal yang perlu saudara-saudara pahami. Ketika saudara mengambil data dari Matius 15, di situ Yesus mengatakan imanmu benar. Saya ulang, perkataan Yesus di situ mengatakan imanmu benar wahai ibu. Iman yang mana? Iman yang mengaminkan dirinya disebut guguk. Satu, iman yang benar menyebut dirinya sebagai pemakan sampah. Dan iman yang ketiga adalah mengakui dirinya sebagai budak. Ini yang perlu saudara pahami dulu. Lalu apa kemudian manifestasi dari inti pengakuan imannya wanita tersebut terhadap Yesus? Anaknya sembuh. Itu aja, tidak lebih. Wanita tersebut menginginkan anaknya sembuh dengan syarat dia harus mengakui dirinya adalah guguk, dirinya adalah pemakan sampah, dan dia adalah budak. Karena diaminkan, kata Yesus, yes, imanmu betul ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan wanita itu? Anaknya sembuh. Alhamdulillah, sembuh anaknya. Jadi tidak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen ini adalah apa yang dinubuatkan kemudian oleh Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Sebuah agama yang penganutnya 2 kali lebih jahat dan penganutnya adalah ahli neraka. Didirikan oleh orang Farisi, dan itulah Kristen. Paham itu dulu. Jadi jangan saling sekte sama sekte lain itu saling menyalahkan. Kenapa? Kalian saling menyalahkan, Al-Quran semakin gemilang. Seperti yang Al-Maidah tadi yang saya bacakan. Di antara orang-orang ini mereka saling membenci satu sama lain. Jangan lakukan itu. Sekarang giliran Anda, saudara-saudara Kristen, membuktikan bahwa Kristen dalam hal ini seluruhnya, mau itu Protestan, Katolik, bela diri Anda dengan pernyataan Yesus, aku diutus hanya kepada domba. Anda bukan domba. Yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub, Bani Israel. Yeremia 23 nomor 2. Yang dimaksud domba adalah Bani Israel. Nomor 3, nomor 8, semua untuk Bani Israel. Jadi Anda tidak punya kapling di sana. Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud domba adalah Bani Israel. Kalian saudara-saudara saya bukan Bani Israel. Nah ini parah ini. Jadi nggak usah saling menyalahkan antar sekte sama yang lain, sekte satu sama yang lain. Sekarang saatnya Anda membela, kami ini adalah domba, Bang Suma. Kami ini adalah domba. Kami keturunan Yakub. Buktikan itu. Kalau Anda lolos dari sana, baru boleh berbicara tentang sekte. Kalau tidak lolos, waduh, saya masih usap-usap dada untuk kalian. Silakan. Oke, Bang, cuma aku pikir Boleh lanjut. Abang tidak punya legalitas untuk membuat parameter apa yang tertulis di Alkitab. Parameter di Alkitab adalah Tuhan menginginkan keselamatan semua orang. Makanya di Wahyu ditulis sesudah disebutkan orang-orang Israel dimateraikan. Dimateraikan maksudnya bukan itu aja yang selamat ya, karena mereka lah dipakai nanti untuk menginjili bangsa Israel. Dilanjutkan di ayat selanjutnya, maka aku melihat mereka berbaju putih beribu-ribu bangsa. Astaga, hancur mobil saya. Sebentar Pak, ini jatuh ini. Sebentar aku beribu-ribu bangsa. Jadi dari bahasa, dari kecil, bangsa besar, bangsa itu orang-orang yang percaya Yesus. Oh Bang, oh tolong disambung Bang ini. Saya ada mobil saya ketimpahan pohon nih. Sebentar. Waduh, bisa ketimpahan pohon pula. Anginnya kencang di sini Bang. Makanya ada, bukan pohon sih, apa kayu bedeng-bedeng. Waduh, Ya, ini semoga tidak kenapa-kenapa. Teman kita yang Kristen tadi kenapa turun, Dinda Julius? takut ini mungkin ya, takut rohnya meronda-ronda. Oh. Ini jangan bilang kena azab, ini jangan nih.
Jangan kita tiru kelakuan Polikarpus yang setiap orang kena bencana dibilang kena azab. Bu Uti kena kanker dibilang kena azab. Nggak boleh gitu. Ini Bang Wakasit lagi kena bencana loh. Ya mungkin dari Bro Umar ada boleh tambahin. Assalamualaikum buat Bang Aristo dan teman-teman yang baru hadir. Ada Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ujul. Ya ini untung Bang Wakasit bukan ini ya serangan jantung. Kalau serangan jantung bisa dibikin berjilid-jilid konten sama Bani Kompor. Ya mungkin Bang Umar ada yang boleh sampaikan. Iya, gimana mau dibahas? Kata Kristen nggak ada di original teks Codex Vaticanus. Susahnya juga kita, Jul. Ya kalau menurut Bang Zuma ngapain saling menyalahkan, toh sama-sama salah kan gitu. Ya mungkin dari Bang Aristo ada mau ditambahin? Ya kalau ada si John dinaikkan lagi, Dek. Iya, Kuat itu lagi narasinya. lagi kuundang lagi dia. Kalau menurut saya sih bahwa yang perlu disampaikan itu ya nggak perlu disampaikan karena tidak tersampaikan juga sih sebenarnya. Ini ngomong Sampaikan apa? salam dulu Bang Handi. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi disampaikan wabarakatuh. salah. Ya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tersampaikan ya. Halo Bang. Sorry, ini masuk lagi nih. Ya Ya, lanjut. lanjut. Aku udah pindahin nih. Mobil saya Kena berteduh di angin. bawah bedeng-bedeng. Ya, angin kencang, kayunya jatuh Oh. kena atap mobil, udah saya pindahin nih. Oke. Ranting kecil. Oh, Jadi lanjut, begitu Bang, karena dalil saya adalah 1 Yohanes 4, 7 dan 8. Allah adalah kasih gitu loh Bang. Nah, jadi ibadah sejati, siapa yang mau hidup harus hidup dalam kasih. Masalahnya teladannya nggak ada karena Allah tidak kelihatan karena dia roh. Kasih juga tidak kelihatan, tapi kasih itu dinyatakan oleh Yesus. Artinya siapa mau selamat harus meneladani Yesus. Makanya Roma 10 ayat 9 harus menerima dia sebagai kurios, Tuhan dan juru selamat. Jadi Bang Juma, Bang Akal, kalau tidak menjadikan Yesus sebagai teladan kasih, tidak selamat juga berdasarkan ayat itu. Demikian Abangku. Ya, jadi Boleh. nabi-nabi gagal Bisa jadi nggak? teladan ya. Mungkin silakan Bang coba. Iya. Kami Iya. umat Islam mengimani Nabi. itu. Hmm. Ya, kami mengimani bahwa Yesus yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, kami teladani, kami percayai sebagai rasul, sebagai nabi untuk Bani Israel. Itu terkait dengan Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus yang dimaksud di sini adalah anak Maryam. Nah, jadi kami umat Islam mengaku itu, mengimani itu. Yang masalah sekarang kami umat Islam itu tidak mengaku sebagai pengikut. Kenapa? Kami dibatasin karena yang menjadi pengikutnya hanya Bani Israel. Kapan kami nyebrang berarti kami adalah serigala nyamar domba. Kami bukan domba, kami bukan Bani Israel. Meskipun keselamatan itu datang kemudian diberikan kepada Bani Israel, Al-Quran menerangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk mereka, Inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku bersama dengan kamu. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memproklamirkan itu di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah. Lalu apakah kemudian kami kucuk, ikut jadi umat yang bersama dengan Allah yuk? Gak bisa. Kenapa? Karena kaidah yang muncul kemudian, baik yang diajarkan Al-Quran maupun kitab yang diaminkan oleh Bani Israel, mereka didatangkan Nabi dan Rasul memang khusus untuk mereka. Makanya agama Yahudi itu bukan agama syiar. Kenapa? Agama mereka hanya untuk mereka. Taurat hanya untuk mereka. Kaidah-kaidah hukum dari langit hanya untuk mereka. Itu spesial buat mereka. Nah, ini ada di luar mereka yang kemudian nyamar-nyamar menjadi bagian dari mereka. Inilah yang dinubuatkan Yesus. Waspadalah kepada ragi orang Farisi. Bahkan di dalam Matius 23 nomor 15 jelas sekali dikatakan bahwasanya celaka ahli Taurat, orang Farisi,
orang munafik yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma Yunani menjadi pengikutnya, lalu setelah menjadi pengikutnya menjadi orang neraka, setelah diproklamirkan sebagai orang neraka, memang ternyata dia 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Saya katakan kepada saudara, sejahat-jahatnya orang Farisi, dia tidak pernah melantik seorang nabi menjadi Tuhan. Sejahat-jahatnya orang Farisi, mereka tidak pernah mengajarkan Tuhan mereka itu, yaitu Hasem atau Adonai, menjadi makhluk lalu kemudian mati dan bangkit kembali. Sejahat-jahatnya, mereka tidak pernah menyembah esensi yang kemudian diajarkan oleh orang Farisi itu. Tapi korbannya, yang tadi yang saya maksud, korbannya antar sekte saling ribut, itu adalah menuhankan Tuhan yang dilantik, manusia yang dilantik oleh orang Farisi ini menjadi Tuhan. Ini bang, jadi kuncinya adalah yang pertama, domba itu adalah Bani Yakub. Kita bukan domba, kita bukan Bani Yakub, kita bukan hasil dari poligami Yakub dari keempat istrinya. Dari hasil poligami Yakub, 4 istri melahirkan 12 anak, dan 12 anak inilah yang disebut 12 suku Bani Israel. Dan yang disebut domba adalah keturunan daripada ke-12 Bani Yakub ini. Dan kita bukan dari sana. Jadi kita nggak boleh nyamar-nyamar. Kalau nyamar, kita kena terhadap nubuatan Yesus. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Nah, ini yang terjadi sekarang. Siapa di antara Yahudi dan Kristen yang menyamar menjadi Bani Yakub? Apakah Yahudi yang nyamar menjadi Bani Yakub atau Kristen yang nyamar menjadi Bani Yakub? Hanya akal sehat yang bisa menjawab itu. Silakan yang lain. Oke, di sini sudah ada Bang Kopi Etanea ya, dari Kristen juga. Dan di sini mohon maaf bagi teman-teman yang antri naik ya, saya batasi maksimal yang Muslim 6 aja di atas, biar ada 3 slot buat teman-teman Kristen. Ya mungkin dari Bang Etanea dulu, ada mau yang disampaikan mengenai bahwa sebenarnya teman-teman yang percaya bahwa sekarang mereka ini pengikut Yesus, ternyata mereka ini nggak ngikut Yesus. Silakan Bang Etanea. Selamat siang semua. Kalau soal tentang iman Kristen itu kami sudah selesai ya. Kami sudah selesai. Kalau soal teman-teman Muslim masih memilih untuk berpolemik ya itu urusan teman-teman lah. Cuman yang menjadi pertanyaan itu teman-teman mengklaim bahwa Islam adalah agama penyempurna, bahkan Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Itu tidak ditemukan tuh di Al-Quran itu sendiri. Kalau memang ada ayatnya bisa ditunjukkan gitu. Itu aja sih. Oke, kalau mungkin ada yang bisa jawab, kalau ada yang bisa jawab ya. Oh iya. Tolong tunjukin boleh bang, boleh. Ayatnya. Ini siapa sekarang? Bang Wekasit, silakan Bang Wekasit. Oke. Tadi abang bilang Kristen sekarang tidak mengikut Yesus, tidak mengikut Yesusnya di mana bang? Bisa didetailkan biar aku jawab sedikit bang. Kalau bang akal. Ya, nggak seperti tadi Bang Juma sampaikan gitu, bahwa kalian ini sebenarnya ya cuman mengklaim sebagai pengikut Yesus, padahal bukan. Nah, jadi begini bang, Yesus tak pernah bawa ajaran baru ya. Dia hanya menyatakan fundamental dari hukum Taurat, kitab para nabi yang secara material itu untuk orang Israel tadi sudah diakui Bang Juma, tapi yang esensinya buat orang-orang, tetapi tetap melalui dia. Nah, itu yang kita lakukan bang. Nah, jadi kenapa saya katakan demikian? Karena misalnya saya baca itu Yesus pergi dari satu rumah ke rumah yang lain. Aku udah sering menceritakan ini. Akulah Tuhan dan Juru Selamat. Ini Tuhan ya, kurios. Tapi kalau rotimu ada 2, saudaramu lapar kasih dia 1 ya. Masuk di rumah pelacur, jangan melacur lagi ya. Kalau bajumu ada 2, saudaramu kedinginan, kasih dia 1. At all pengajaran Yesus about love. Karena kenapa? Kata Yesus begini, hukum Taurat dan kitab para nabi terletak pada
kedua hukum itu apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap budimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Hukum kedua yang sama dengan itu, bukan hierarki, artinya sama, adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Makanya selalu diperkuat, Tuhan Yesus selalu berkata, kasih selalu berkata, kamu akan dikenali bila kamu saling mengasihi. Kenapa? Karena ternyata saya renungkan kok, kenapa sih ya action of love, bukan action of ritual dan simbol-simbol. Kenapa? Sesudah saya dalami, saya diarahkan ke Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika pemulung tadi yang saya kasih makan, dia makan, kalau dia mati tubuhnya jadi tanah, jiwanya nanti akan dihakimi, rohnya kembali kepada yang punya. Artinya secara tidak langsung, saya yang baik itu, mengasihi itu, ketika kulakukan kepada manusia, saya telah melakukannya kepada Tuhan. Nah, itulah pengikut Yesus, seperti itu Bang. Dan lagi-lagi harus ada teladannya, karena Yesuslah yang sempurna melakukan kasih, begitu loh Bang. Artinya, walaupun Abang beriman berritual, kalau tidak Yesus menjadi teladan Abang, Abang pun tidak selamat. Misalnya, Bang Juma mengatakan kami mengikut Yesus. Yesus berkata, dia selalu berpesan dari narasi-narasinya, monogami. Sementara yang Abang lakukan poligami, misalnya harus memaafkan. Sementara yang Abang lakukan enggak, mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang adalah hukum positifnya Israel malah dilakukan. Begitu sih Bang, singkatnya. Boleh yang lain sambung. Oke, silakan dari Bang Zuma kembali. Ya, jadi Islam nggak ikut tadi dibilangkan karena kita tidak mengasihi. Baik. Saudara, Kristen kita ini belum lolos untuk mendudukkan diri mereka sebagai domba. Yesus mengajarkan kasih, yes. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia, yes. Yesus ajarkan, Yesus praktekkan. Bahkan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Yes dan yes. Yesus mengajarkan kasih. Sekarang permasalahannya adalah Anda bukan domba, itu dulu. Pecahkan telur itu dulu. Anda bukan domba. Sebuah sekolah mengajarkan kebenaran, mengajarkan matematika, mengajarkan fisika, kimia. Anda bukan siswa dari sekolah itu, kemudian Anda juga memahami matematika, fisika, kimia. Apa artinya? Orang ujian, naik kelas, terima rapor, Anda kagak. Kenapa? Anda tidak terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut. Anda bukan domba. Anda bukan Bani Israel. Itu dulu, pecahkan telur itu dulu. Jadi kalau Anda hanya membawa narasi ajaran kasih, kami pengikut, ya inilah yang disebut serigala, nyamar. Itu dulu poinnya. Kami tahu, barulah kemudian kita kupas isinya. Kasih itu apa? Kasih kepada Tuhan, baca Yosua 22 nomor 5. Baca Ulangan 18 nomor 1. Baca, itu kasih. Kasih kepada Tuhan adalah mengimani aturan Tuhan dan membuktikan iman itu dengan mempraktekkan. Baca Ulangan 6, baca Ulangan 4. Supaya Anda paham, saudaraku. Kasih itu adalah taat, berserah diri, tunduk kepada aturan-aturan mainnya Tuhan yang dibawa oleh para nabi. Itu namanya kasih. Satu. Kasih kepada manusia, Yesus yang ajarkan, jangan Bang Suma. Kasih kepada manusia adalah mengajarkan manusia tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meski yang paling terkecil. Dengan demikian, orang itu akan mendapatkan tempat tertinggi di atas kerajaan langit. Matius 5 nomor 19. Jadi kalau Anda kasih, ya contohi ajaran Yesus. Apa itu? Mentaati segala ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada dia, baik ketetapan hubungannya dengan Tuhannya ataupun ketetapan hubungannya dengan sesama manusia. Itu baru kasih, Bung. Include di sana. Kasihnya pada manusia dan pada Tuhan adalah ketaatan kepada aturan main yang didatangkan oleh Tuhan kepada para nabi. Jadi kalau hanya kasih, memaafkan, memberi makanan, kasih Indomie, memberikan lagu puji-pujian, itu bukan kasih itu. Itu bukan kasih. Yang dimaksud kasih adalah mentaati perintah Tuhan dan kasih kepada manusia, mengajarkan manusia mentaati aturan Tuhan. Mengelus-elus anak ketika pagi hari, mengelus mereka di malam hari, membisikkan di kuping mereka, anakku jalankan perintah Tuhan, jangan engkau menyembah kepada sesamamu manusia, anakku. Itu baru kasih kepada manusia. Itu poin, Bung. Pecahkan itu. Kemudian yang tadi bertanya tentang
Al-Quran itu sebagai pengajaran yang sempurna. Di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah ayat 48, Allah jelas mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yaday minal kitab wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Ini jelas ini. Kalau diuraikan, Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa kebenaran yang membenarkan ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi-Nabi sebelum Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan, putuskan perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi kesempurnaan Al-Quran itu, kata Allah, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Makanya Al-Quran cara ibadahnya jelas. Hubungan kepada Allah seperti apa? Jelas. Hubungan kepada sesama manusia jelas. Kepada sesama mukmin jelas. Kepada orang kafir jelas. Kepada orang munafik jelas. Tata krama jelas, akhlak jelas, akidah tentang jual beli jelas, ketatanegaraan jelas. Semuanya jelas dalam Al-Quran. Inilah yang disempurnakan oleh Al-Quran. Sedikit lagi, 30 detik. Oleh karena itulah kemudian ketika datangnya Al-Quran, kaum Yahudi, dalam hal ini ahli kitab, bukan orang Kristen, ahli kitab, diseru oleh Allah, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Apa kata Allah? Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab yang telah datang kepadanya Taurat, Zabur, dan Injil, sekarang saatnya ikutlah kepada Rasulku, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sungguh telah datang kepadamu melalui dia cahaya, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Jelas itu, Bang. Jadi jelas. Kalau Anda masih mau mengatakan kami domba, mana datanya? Anda bukan domba. Bukan domba Anda itu. Itu pecahkan dulu itu. Silakan. Oke, jadi memang ada perbedaan Bang Juma, oh siapa ini? Iya, silakan. Aku mau ngopi nih, mau ketemu kopi darat nih sama Bang Juma. Dia ngomong dalam tersenyum saya. Oke, Bangku. Iya, Kembali kepada ini. Gimana moderator gimana, Bang? Siapa lagi? Bang Aristo atau Umar atau Bang Alif, ada yang mau ditambahin? Dan ini yang baru join, Bang Adam dari pihak Kristen atau Islam, Bang? Selamat siang. Ya, halo Bang selamat Adam. siang. Begini Bang, begini. Ya, Assalamualaikum. Kebetulan kayak gitu. Mohon izin. Oh, ya, Bang Suma. Iya, silakan Bang Ataida. Jadi di dalam ayat Al-Quran yang Bang Suma bacakan tadi itu, di situ bahwa Allah itu menyempurnakan agama Islam, gitu. Yeah. Bukan menyempurnakan agama sebelumnya atau kitab sebelumnya, itu tidak tertulis begitu. Yang tertulis itu bahwa Allah itu menyempurnakan kitab Al-Quran dan agama Islam, bukan menyempurnakan agama sebelum Islam atau kitab sebelum Al-Quran. Itu jelas tertulis di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi mungkin teman-teman hanya salah menerjemahkan atau mengartikan itu ayat. Jadi kalau bilang Al-Quran itu penyempurna atau agama Islam itu penyempurna, itu hanya klaim sepihak. Karena kalau kembali ke esensi dari ayat itu, jelas bahwa Allah menyempurnakan agama Islam, bukan menyempurnakan agama Yahudi atau menyempurnakan agama Kristen, gitu Bang. Jadi kalau memang berani ditunjukkan ayatnya, di open cam saja supaya arti dalam bahasa Indonesia juga dibacakan Bang, biar kita semua sini tahu, begitu. Demikian. Iya, balik aja itu tadi yang bilang Allahnya kasih, kan si Kristen bilang Allahnya kasih. Di mana bapak dari bapaknya Yesus bilang kalau ajaran Kristen ajaran kasih? Dari mana coba? Di kalangan kekristenan kan Ya, selalu gimana Abangku Umar?
Iya. Gimana Bang? Noise, Pak. Noise. Sama ini Ya, Bang Kasih. Jadi ini ada perbedaan perbedaan mengartikan kasih ya. Kasih itu menurut Bang Zuma yang mematuhi perintah Allah, bukan cuma sekedar ngasih makan orang gitu. Kalau ngasih makan orang semua orang juga bisa. Silakan langsung Bang Kasih. Iya. Itu noise, Pak Kristen noise. Iya, tadi agak mending, Noise, makin ya? parah mungkin, makin parah. Tadi agak mending udah. Iya, noise. Iya, mungkin jangan Jadi kalau- dikenal. Ya, kalau orang Kristen mengambil referenstase yang ada dalam New Testament, jadi Bang Umar nggak ngomongin Torah Nevim gitu, Vim ya. Karena sesembahan dari Torah Nevim gitu, Vim, itu bapaknya beda dengan bapak yang ada di PB gitu loh ya. Yesus itu ngomong, ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga, no. Jadi ketika umat Kristen mengambil representasi yang ada dalam New Testament dengan mengatakan bahwa Allah mereka adalah kasih, itu nggak benar. Kalau saya tanya, itu prosesi ketika Kristus Yesus disalib itu yang bikin schedule siapa? Bapak model apa ya? Bapak model apa yang begitu rela menyalibkan anaknya untuk mengasihi dunia? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak model apa yang begitu tega menyalibkan anaknya sendiri demi dunia? Kau jawab tuh. Oke Bangku. Jadi saya jawab dulu Bang Juma. Jadi melakukan kehendak Bapa dan seterusnya itu selalu merujuk pada perbuatan kasih, bukan pada ritual-ritual gerakan tertentu maka Allah senang, atau pengakuan bahwa Tuhan itu seperti ini, klaim enggak. Karena setan pun bisa mengaku, tapi buah dari iman itu adalah perbuatan kasih. Makanya Yesus mengatakan, tunjukkanlah imanmu dari perbuatan imanmu itu. Aku akan menunjukkan imanku dari perbuatanku. Perbuatan yang dimaksud lagi-lagi action of love, bukan ritual, bukan pengakuan Allah itu seperti ini, enggak. Lagi-lagi itu tentang praktek perbuatan kasih. Perbuatan kasih yang bagaimana? Mengasihi, mengampuni, memberkati. Aku pikir itu sudah mewakili ya, mengasihi, memaafkan, mengampuni gitu, memberkati ya, berbagi, nggak pelit dan seterusnya. Lagi-lagi, nah harus ada teladannya, karena tanpa ada teladan yang sempurna akan bablas. Misalnya kekristenan Eropa maju karena dibangun oleh kultur kekristenan, tapi sekarang mereka melepaskan Yesus tanpa kasih, bablas. Oh iya, mengasihi, humanisme benar, tapi boleh kawin sama laki-laki. Tanpa Yesus kan nggak, kalau ada Yesus nggak boleh, tapi tanpa Yesus bablas. Nah, kembali ke pertanyaan Bang Umar tadi. Bang Umar, apa tadi pertanyaannya Bang Umar? Sorry, maaf nih Bang. Ya, Bapak model apa yang begitu tega menyalibkan anaknya? Kalau saya melihat itu Bang, justru itu adalah bentuk kasih Tuhan, karena dia tahu bahwa konsekuensi hukum yang dia buat tak ada manusia yang bisa. Enggak, gini. Gua pakai logika. Sebentar, gua pakai logika. Anda punya anak, Anda sebagai bapak. Anak Anda nih ya, enggak ada nih teman dari anak Anda nyolong mangga tuh. Yang harusnya dihukum siapa? Apakah anak Anda, apakah teman dari anak Anda? Tapi pernah ada kejadian Bang, hal yang serupa. Bisa gue kasih tahu Bang Tapi ceritanya? pernah, nanti jadi konten. Enggak ada. Ini orang tuanya yang dihukum, anaknya ditangkap, tapi orang tuanya yang menyerahkan diri. Biar ku ceritain kalau abang mau. Ini kejadian Bang. Ini kejadian. Tanya nggak ada, gak usah. Ini loh, ada seorang bapak punya anak. Ada Bang. Udahlah, ada seorang bapak punya anak. Ini malah real Bang. Kalau contoh saya malah real Bang. Aduh, udah. Kalau Ini abang ada kan perumpamaan, kalau ini real Bang cerita saya Bang, tetangga saya Bang. Bukan anaknya yang dikorbankan untuk kesalahan orang lain. Iya, ini sama-sama. Kalau mau biar aku ceritain sebentar. Kalau ini real, bukan analogi. Kalau ini real. Kasus salah tangkap Siap, nggak usah siap, dibawa Bang. ke sini leh. Kasus salah tangkap nggak usah dibawa. Yang real aja. dulu. Bukan salah tangkap. Dengerin dulu. Siap, Ini bukan silakan analogi. Abangku. Ini bukan analogi. Seorang bapak punya anak. Nah, anaknya punya teman. Nah, teman anaknya nyolong mangga. Karena kesalahan dari teman anaknya dibunuh. Kira-kira bapak model apa yang kayak begitu? Kau jawab, bapak yang benar apa bapak yang salah? Jawab jujur aja. Nah, jawab. Jangan ngak-ngakan.
Kan Tapi- abang mempersempit ini loh, cara berpikir mempersempit, Wah, harus jawab ya, ada nggak bisa Bapak, seperti itu bang. ada Bapak, Saya juga punya analogi bang, punya analogi anak. real malah. Ada Nyata Bapak ini, punya Ini aja nyata. Bang Umar, diganti aja pertanyaannya gini. Ya, langsung praktek aja di tempat Wakasit. Misalnya Bang Umar datang ke rumah Wakasit, ngerampok Bang Wakasit, terus nanti yang dimasukin ke penjara anaknya Bang Wakasit aja gitu, jangan Bang Umar. Makanya ada bapak punya anak, anaknya nggak salah, teman anaknya yang nyolong mangga. Nah terus bapaknya ngebunuh anaknya demi menutupi kesalahan teman anaknya. Kira-kira bener nggak itu bapak? Coba kau jawab. Jangan ngak-ngakan. Jangan jadi begini nanti jadi konten ini. Ini udah di live kan ini soalnya. Nah kau jawab kok. Malah bagus bang, malah keren ini biar dilihat orang Kristen yang Iya, lain kau jawab. yang berpegang Iya, kau pada jawab. dogma, biar mereka Itu- tahu kekristenan sejati. Keren ini malah. Iya, Saya senang. iya itu. Kau jawab itu bapak model apa? Jadi begini Bapak bang, yang benar bisa apa bisa bapak sebentar yang salah? aku jawab itu. Sebelum aku jawab, aku ceritain dulu bang, ini real bang, kisah nyata bang. Itu jawabannya nggak nyampe 1 detik. Ada bapak punya anak, anaknya punya temen anaknya nyolong mangga, bapaknya ngebunuh anaknya demi kesalahan teman anaknya. Itu bapak yang benar apa bapak yang salah? Itu pertanyaan itu mencoba. Kalau Tuhan melakukannya itu bapak benar, kalau manusia melakukannya itu salah. Itu jawabannya. Ngangaan kan? Kalau Tuhan yang melakukannya, yang menginisiatifkannya, itu Inilah karena keadilan kita dan anakku keadilan Tuhan berbeda, bangku. yang ku kasihi. Bapak ngomong nih, inilah anakku yang ku Iya. kasihi. Tunggu Bang Umar. Jadi Iya. menurut Bang Wakasit bisa aja karena gini, anaknya ini kan diciptakan sama bapaknya. Jadi Bang Umar misalnya gini, temannya anak Bang Umar buat salah nih. Jadi yang dikorbankan tuh tanah liat yang dibuat sama Umar. Mungkin gitu maksudnya. Karena bagi bapak Yesus itu nggak ada harganya, nggak apa-apa kalau cuma dikorbankan. Jadi tinggal dibuat baru lagi nanti. Model apa? Kan bagi bapak, gini bang, Ngangan. gini bang, bagi begini, iman kekristenan beginilah, dan bagi jadi konten, Kasih udah kesempatan. jadi konten Bukan. di mana-mana. Itu adalah bapak itu sendiri bang sebenarnya. Jadi dia sendiri yang mengorbankan dirinya, nggak ada yang salah dengan itu. Bukan Yesus kan bukan Allah. namanya yang dikorbankan, tapi bapaknya yang mengorbankan diri menurut Bang Wekasit ya. Bukan Iya. bukan anaknya itu, dia itu. Oh. Berarti Jadi Yesus Yesus Bapak ini. berarti. Gitu. Pak Wakasit, Nah. Yesus Bapak berarti. Yesus Bapak bukan. Kau jawab, jangan ngangaan. Iya apa enggak gitu aja, Iya. susah amat. Yesus Bapak Iya, iya. bukan. Nah, kalau Yesus adalah Bapak, ketika Yesus masuk di Taman Getsemani, Yesus berdoa sama Bapak yang mana lagi? Kau jawab, monolog atau gimana? Yesus berdoa pada dirinya sendiri. Monolog berarti. Iya, pada dirinya sendiri karena ada keesaan, ada kejamakan dalam Udah. dirinya. Singular yang plural. Jangan ngomong jamak. Orang Yesus Bapak kok jamak? Jamak gimana? Orang Yesus Lah, Bapak. dalam diri Bukan. abang ada kejamakan Berarti loh. Yesus- Ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Apa? Ketika abang berbicara ada jamak pancermin, kemana? abang bukan gila. Wait, Abang lagi wait. berinteraksi Tunggu dalam dulu. kejamakan diri abang. Ini logis loh. Tunggu dulu. Gitu loh bangku. Kok jangan ngarang di dalam diri manusia. Bukan aku ngarang, bilang ini ada fakta. apa? Abang pernah bercerita nggak ada tubuh- pancermin? Itu bukan gila abangku. tubuh- Abang lagi berinteraksi di tubuh- dalam kejamakan diri abang. Karena diri abang ada roh, ada tubuh, ada jiwa. Nah, kalau kita bisa Ya, begitu, itu masa gua Tuhan nggak potong. bisa bang? Gua potong. Logika Oke, aja gini, bang. Gua potong. Tunggu dulu, Bang Umar. Gua potong. Tunggu Bang Umar biar aja. Jadi menurut dia bisa ya. Ya udahlah kalau menurut dia bisa, apalagi kita mau komplain. Oke, mungkin lanjut. Iya. Silakan Bang Wekasit atau Bang Etan ya, biar bisa Nah, jalan. jadi mau saya lanjut sebentar. Jadi suatu saat anak yang TBC ini ditangkap karena bapaknya udah meninggal, dia anak yatim. Nah, karena dia jual togel, ini kejadian di Keranji tahun 2007. Bang, Nah, aku pas udah dengar cerita ditangkap, itu, ibunya Bang. ini Tapi itu metal kan- penjual apa? Bukan ngarang, ini bukan ngarang, Bang. Saya Bukan, percaya itu benar, Yesus. itu benar. Yesus mengatakan tidak ada bohong putih, Bang. Jadi yang saya katakan fakta. Lalu ditangkaplah anaknya ini, Bang. Pas ditangkap, yang ibunya adalah tukang tambal ban, baru Tagalung pula, pergilah dia ke polsek. Kau pikir, gini loh, gunakan Lah, logikamu. ini kisah nyata, Bang. Akhirnya ibunya minta ganti, Bang. Anaknya Tunggu dua dulu ya. Jadi gini, ya cerita Bang Wekasit itu, ibu itu nggak tega anaknya masuk penjara. Jadi dia minta tolong dia aja yang masuk. Itu berkorban demi anaknya, bukan demi anak orang. Kalau ini demi ciptaan. Jadi nggak usah lagi dilanjutin karena memang nggak sesuai kisahnya. Oke, mungkin dari Bang Wekasit ada lagi mau ditambahin atau aku kasih Bang Etania dulu? Ya, mungkin Bang Ariso, Yang silakan Bang. bener, ditambahin. Alah Ya. kok kasih orang bapaknya ngebunuh anaknya gara-gara salahnya teman anaknya kok kau bilang kasih dari Hongkong. Menurut Kau mereka pelajari kasih kok teologi. gimana, Bang?
Itu kan standar. Enggak, itu standar kasih mereka. Ya udahlah, biarkan penonton yang menilai. Standar kasihnya Bang Wekasit seperti itu. Ya, mungkin silakan Bang Aristo atau Ya, Bang Handi. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya diskusi. Saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Gurunda Zuma terkait menjawab berbagai macam pertanyaan dari teman-teman Kristen. Bahkan brother kita ini mengatakan bahwa intisari dari ajaran Yesus itu adalah kasih. Jadi kalau tadi Bang Zuma sudah mengutip satu ayat di dalam Al-Quran, saya tambahkan ya. Nanti saya akan komparasikan ke dalam ayat-ayat Bible. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani fil khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Jadi ayat Al-Quran mengatakan bahwa silih bergantinya siang dan malam, di sana ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kemudian kalau kita komparasikan ke ayat Bible, Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Kenapa kemudian Yesus menyampaikan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu? Intisari dari ajaran kasih yang sesungguhnya adalah mengenal siapa Sang Pencipta. Jadi ayat itu jelas mengatakan bahwa Yesus mengajak manusia untuk mengenal siapa Sang Pencipta. Dengan kita mengenal Sang Pencipta, maka sudah pasti ajaran kasih itu akan terrealisasi kepada seluruh makhluk. Bagaimana mau bicara kasih kalau mereka tidak kasih kepada Tuhannya? Jadi Yesus mengajarkan kepada umat Kristen, aplikasikan dulu ajaran kasih, mengenal siapa Tuhannya. Siapa Tuhannya Yesus? Ketika umat Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang disembah, yang kemudian oleh orang-orang Kristen dikatakan Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, itu sebenarnya bukan mengaplikasikan ajaran Yesus, melainkan mengaplikasikan ajaran yang bukan datang dari Yesus, dan itu adalah bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap seluruh ajaran yang pernah dibawa oleh Yesus. Jadi jangan ajarkan kami Islam kasih. Kalau manusia dia sudah mengasihi Sang Pencipta dalam bentuk mengenal siapa yang menciptakan kita, sudah otomatis dia akan mengasihi seluruh makhluk. Maka sebenarnya kalau kita merujuk tentang ajaran kasih, jangankan orang Islam, jangankan orang Kristen, orang yang tidak beragama, kalau hanya parameternya, oh kasih itu Julius nggak punya duit kita kasih, Julius nggak punya beras kita kasih, bukan itu. Intisari yang diajarkan oleh Yesus itu kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Dengan akal kalian mengenal siapa Sang Maha Pencipta itu. Jadi jangan bicara kasih mie, kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih ini. Yesus nggak butuh itu. Jadi terakhir ya, kasih yang paling utama itu adalah mengenal siapa Sang Pencipta. Kalau kita sudah mengasihi Sang Pencipta, maka sudah pasti kita mengasihi seluruh apa yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Nah, kemudian mungkin sedikit saya jawab pertanyaan Bapak tadi itu, di dalam Al-Quran di mana yang kemudian bercerita bahwa Islam itu tidak diperuntukkan ke agama-agama sebelumnya. Agama sebelumnya yang mana ya?
Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ismail, emang mereka bawa agama? Enggak. Seluruh para nabi-nabi terdahulu mereka menganut ajaran monoteisme, ajaran yang satu, dan satu itu tidak pernah berubah sampai sekarang hingga hari kiamat. Menuhankan Tuhan yang satu, menuhankan Tuhan yang sama, yakni Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Tuhan yang disembah oleh Ishak, Tuhan yang disembah oleh Yakub, Tuhan yang disembah oleh Yesus, dan Tuhan yang disembah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Kristen itu agama? Oh, bukan. Yesus tidak pernah kenal yang namanya Kristen. Enggak bahaya tak? Memang itu faktanya, bahaya atau tidak? Jadi Nabi Muhammad SAW itu melanjutkan tongkat estafet ajaran para nabi-nabi terdahulu yang di mana pendahulunya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuhannya 3 Bang Aristo. Jadi kalau Tuhan 3 ini dari mana? Loh, enggak bahaya tak? Bahaya untuk akal sehat itu, Bang. Oke, terima kasih. Lagi. Ya mungkin dari Bang Arif atau Bang Andi ada mau tambahin? Oke, kalau enggak silakan dari Bang Juma atau Bang Arif, ya silakan. Ya, barangkali saya bisa menambahi tentang apa yang ditanyakan oleh saudara kita, yaitu saudara dari Kristen, bahwa Al-Quran merupakan wahyu kebenaran serta menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam surat Al-Maidah ayat 48 itu sudah gamblang bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi ila akhirih. Dan kami telah turunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran serta membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Jadi di sini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai penyempurna. Dan kemudian di surah Yunus ayat 37, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana hadzal qur'anu ayuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitaba la raiba fihi mir rabbil alamin. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya serta menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya di dalam Al-Quran. Dan tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Jadi Al-Quran itu bukan karangan manusia, bukan berasal dari para pewarta. Al-Quran itu langsung merupakan wahyu yang datang dari Allah. Maka kemudian Allah memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran dan kemudian memeliharanya. Legitimasi Al-Quran ini sebagai kitab yang terakhir, yang kemudian diturunkan kepada Nabi juga yang terakhir, tidak akan ada Nabi lain, yaitu Khotaman Nabiyyin, satu-satunya Nabi yang menyempurnakan dari apa yang sebelumnya tidak sempurna. Itu kemudian ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an merupakan penyempurna sesuai dengan apa yang diturunkan di wahyu terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma atmamtu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islami dina.
al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinukum, aku sempurnakan atasmu, yaitu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan kepadamu nikmat yang aku berikan. Wa raditu lakumul islami dina, dan aku meridhoi Islam sebagai satu-satunya agama terakhir yang paling benar di atas muka bumi ini. Barangkali itu saja, Bang Ko Julius. Makasih. Sebagai Ya. Sekaligus saya mau sampaikan juga ya bagi teman-teman, mohon maaf atas keterbatasan ruang. Di sini kita batasi maksimal muslim 6 ya. Ditambah saya jadi 6. Kalau bisa lebih sedikit, malah kita pinginnya yang muslimnya juga kalau bisa hanya 4 atau 5. Kita biarkan teman-teman Kristen di atas lebih banyak agar lebih imbang ya, agar bisa berimbang. Jadi kalau ada yang nulis, oh yang muslim lebih banyak ngomong, ya jumlahnya lebih banyak, mau gimana? Kalau Anda komplain ya silakan naik ya. Jadi ini saya lihat ada teman-teman Kristen bilang kok yang Kristen ngomongnya lebih sedikit. Ya mau gimana, jumlahnya lebih banyak yang Islam gitu. Oke, mungkin saya kasih ke Bang Zuma dulu. Di sini sudah ada Ferry Sawah. Halo, shalom Bang Ferry. Shalom, assalamualaikum. Ya, ini udah 3 juga ya Kristennya. Ya silakan Bang Zuma. Oke, baik. Intermezzo dulu semenit, Jul. Ini Jul, kalau di Indonesia kan mayoritas Islam, jadi wajar kalau di Komal dia juga minoritas gitu loh, Jul. Lanjut. Iya. Tidak apa-apa, tidak jadi soal. Gini saya Kristen. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Aku gini Bang, gini. Sorry nih. Mau 2 pun Kristen nggak apa-apa. Yang penting lagi ngobrol ya diberikan waktunya. Jadi Ya, bukan itu masalah jumlah biar- sebenarnya, Iya, tapi masalah karena kualitas. Terlalu yang sempit di bawah mereka ini melihat kadang-kadang jumlah, ngerti. itu sih Bang. Nggak apa-apa sih Iya. Bang. Siap. Gak abaikan aja Bang. Abaikan. Aku malah senang Asalkan sama Bang jangan Zuma nih. Saya pengen jangan kopdar nih. hujatan. Kalau ada waktu. Iya. Boleh. Oke. Dan Lanjut. Lanjut Beruda. Oke, baik. Terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, Boleh Bang Rizal. tadi argumen saya itu dilandasi terhadap Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah. Dan domba kemudian itu adalah Bani Israel. Dan saudara-saudara Kristen sini belum memecahkan telur itu bahwa apakah Kristen ini adalah domba atau bukan. Nah, kembali lagi muncul pertanyaan tentang Islam. Jadi Islam itu sendiri berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, selamat, damai sejahtera. Di mana yang dimaksud di sini adalah ketika kemudian para nabi. Jadi koridornya itu adalah nabi. Talinya itu adalah nabi. Tuhan mengajarkan sebuah konsep melalui nabi, dan itu bisa dilihat di Bilangan 12 nomor 6. Tuhan datang memberikan pengajaran, aturan main Tuhan yang datang kepada para nabi, itulah yang disebut dengan aslama yuslimu islaman. Maka Yesus mengatakan shalom. Jadi shalom, Islam itu adalah kata netral, tidak disebahkan kepada orang, negara, atau apapun itu. Tetapi itu adalah konsep dari langit. Shalom, Islam itu adalah konsep dari langit. Kalau agama Yahudi itu dinisbahkan kepada salah satu keturunan Nabi Yakub. Itu harus dipahami. Begitu juga Israel jelas itu adalah Nabi Yakub. Kemudian Kristen itu juga dinobatkan kepada Yesus, pengikut Yesus. Tapi kalau Islam, Shalom itu netral dia. Siapapun bisa masuk ke dalamnya. Untuk itu katakan bahwa Islam itu adalah agama seluruh para nabi. Itu poin pertama. Kemudian, kenapa umat Islam itu berani mengatakan bahwa seluruh umat yang ada di atas muka bumi ini dari sejak Nabi Adam alaihissalam selalu aja disodorkan Islam, tatanan keselamatan, tatanan berserah diri. Orang yang kemudian tunduk patuh kepada aturan Tuhan yang datang kepada mereka itu disebut Muslim. Al-Quran menerangkan bagaimana kemudian Nabi Musa alaihissalam menyebut dirinya sebagai Muslim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Muslim dia mengajarkan ajaran Islam. Itu Nabi Musa. Lalu kemudian diterangkan juga di dalam Al-Quran bagaimana ajakan kepada Bani Israel untuk menjadi seorang Muslim. Apa yang diterangkan? Qalal hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Muslim. Nabi Isa pengikutnya Muslim.
Lalu bagaimana dengan Nabi Lut? Nabi Lut juga mengajarkan kaumnya untuk menjadi seorang muslim. Fama wahadna fiha ghaira baitin minan muslim. Selalu muslimin, muslimin, muslimin. Bagaimana dengan Yesus? Yesus juga mengajarkan itu. Berserah diri, aku tinggalkan Islam, damai sejahtera untukmu. Di dalam Lukas 24 nomor 36, Shalom, Islam, damai sejahtera, kutinggalkan untuk kalian semua. Makanya perintahnya itu tidak merujuk kepada satu golongan. Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi kaffatan linnas. Selalu merujuk kepada seluruh umat manusia. Makanya ajaran Tuhan itu disebut Shalom, Islam. Kalau Kristen, ya itu hanya untuk pengikut orang yang bernama Yesus. Lalu Allah mengatakan, Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Jadi kasih itu, Bung, kasih itu adalah orang yang berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Kasih kepada sesama manusia, baca Ulangan nomor 6. Ajarkan anakmu melakukan ketetapan-ketetapan ini, tanamkan kepada mereka dalam benaknya, melalui lisan mereka, pendengaran mereka, ketika mereka berbaring, ketika mereka duduk, ketika mereka berjalan, dan tuliskan di loh-loh, tuliskan di pintu-pintu rumahmu. Ulangan 6. Itu kasih, mengajarkan anak keturunan kita melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Sementara Anda, mohon maaf Kristen, kasih apa yang Anda ajarkan? Ketetapan Tuhannya kagak. Bangunkan anak-anak di pagi hari, di minggu pagi hari, ke tempat sebuah gedung. Siapa yang dipuji di sana? Anak manusia. Itu bukan kasih, itu menjerumuskan anak ke dalam neraka. Mohon maaf, ini fakta. Nah, lalu kemudian kenapa Al-Quran itu disebut sebagai penggenapan atau sebagai pelengkap dari ajaran-ajaran? Lalu kenapa umat Islam itu diajarkan melalui Al-Quran, umat Islam diajarkan itu sebagai pemberi kasih kepada manusia secara sempurna. Jangankan sesama tetangga. Di Islam itu, Bung, ini kita berbicara mengenai kasih. Di Islam, jangankan kepada tetangga yang beragama non-Islam. Di dalam medan perang, di dalam sedang bergejolak, saling bunuh-membunuh, Islam mengatur perdamaian dan kasih sayang pada saat perang. Wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma abalighu mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin, orang-orang musyrik, orang yang membenci Islam, orang yang tidak suka terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Quran, ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan kalam. Kemudian antarkanlah mereka ke tempat yang aman baginya. Ini di Islam, orang lagi bunuh-bunuhan, kata Al-Quran, jika di antara mereka yang memerangi kamu ada yang minta perlindungan, lindungi dan antarkan mereka kepada tempat yang aman bagi mereka. Subhanallah. Ini bukan lagi ajaran kasihi musuhmu ini, tapi mengamankan musuh, bukan cuma dikasih, mengamankan dan membawa musuh itu ke tempat yang aman bagi dia. Subhanallah. Ini jelas benar yang dikatakan oleh adik saya tadi, Aristo. Ketika orang itu cinta kepada Tuhannya, cinta kepada Allah, innalladzina amanu wa amilus salihah, apa kata Allah? Sayaj'alu lahumur rahmanu wuda. Sesungguhnya, sungguh-sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Nah, terakhir dari saya, teman-teman saya yang saya cintai, Al-Quran memerintahkan kepada umat Islam, Husil afwa wa'mur bil urf. Jadilah pemaaf dan suruhlah manusia itu melakukan segala sesuatu yang ma'ruf, kebaikan. Lalu kenapa Al-Quran ini tidak bisa sampai kepada teman-teman Kristen? Al-Quran tidak pernah bisa sampai. Katanya Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Kenapa Al-Quran itu tidak pernah bisa sampai? Kata Allah, wa ma yambagi lahum wa ma yastati'un. Tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup. Ini terhadap orang kafir Allah menerangkan seperti itu.
Kok apa kaidahnya? Bahkan Al-Quran menjelaskan, mendengarkan Al-Quran pun mereka dijauhkan. Innahum anis sam'i lama'uzulun. Sesungguhnya untuk mendengarkan Al-Quran pun mereka dijauhkan. Apa sebabnya? Ternyata para sahabat-sahabat sekalian, umat Islam dan umat Kristen, di Al-Quran itu jelas diterangkan oleh Allah bahwasanya setan ini ketika kemudian mendengarkan Al-Quran, mereka jauh, mereka tidak bisa mendengarkan, mereka kemudian tidak mau memberikan diri mereka untuk menelaah Al-Quran dan mempraktekkan Al-Quran. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan, ketika ada manusia yang tidak suka mendengarkan Al-Quran, yang tidak mau kemudian mempelajari Quran, tanda tanya itu, tanda tanya, wa ma tanazzalat bihi syayatin. Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa kemudian oleh setan-setan yang ada di antara manusia. Nah, untuk itulah sahabat-sahabat sekalian, kalau kita berbicara mengenai ajaran yang dimaksud domba hanya untuk Bani Israel, kemana kita berpijak? Kita bukan domba. Maka Allah menerangkan, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Kami mengutus Al-Quran, memberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus menerima Injil hanya untuk Bani Israel. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Kemana Kristen ini harus berpijak setelah menemukan diri mereka bukan domba? Ke Al-Quran. Demikian sementara. Ya, oke. Silakan dari Tungtung dibantah langsung. Oke, shalom, assalamualaikum. Terima kasih Bang Juma. Siapa dulu nih? Ya, silakan Bang Edi. Oke. Mungkin Bang Edi bentar dulu lah. Oke, terima kasih, luar biasa Bang Juma. Kalau kopi kita ini bisa 4 cangkir nih. Luar biasa. Oke. Thank you, Bang. Begini abangku, saudaraku, Bang Juma. Pertama, Injil itu bukan diturunkan. Injil itu adalah kabar gembira, evangelion, berita tentang Yesus. Kedua, Kristen itu bukan agama. Kristen bukan merujuk pada ritual dan simbol. Kristen itu kan pertama sekali di Antioquia, artinya awalnya itu ejekan. Pengikut Yesus, pengikut Yesus. Jadi Kristen. Nah, terus selanjutnya aku pikir sudah lebih sempurna ketika kami meneladani dan mengikut Yesus. Makanya di Roma 10 ayat 9 menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa sih Tuhan selalu berkata bukan tentang ritual yang diperintahkannya? Kenapa dia berkata ketika aku lapar? Lah, kok Tuhan bisa lapar? Ketika aku sendirian di penjara, apakah kau mengunjungi? Loh, kok bisa Tuhan? Makanya orang-orang tadi yang berritual dan bersimbol-simbol bingung dia, karena dia pikir Tuhan itu 3 dimensi. Makanya kapan lo mati Tuhan, sakit aku tak kunjungin. Kapan lo di penjara Tuhan aku tak datang. Kapan lo tak punya baju aku tak kasih. Ini narasi saya tapi berdasarkan tertulis ya. Lalu dijawab oleh Tuhan, apa yang kau lakukan kepada saudaramu yang paling hina ini, kau telah melakukannya untukku. Artinya Tuhan itu bukan 3 dimensi, alam raya ini. Disinilah Tuhan itu. Jadi makanya ibadah sejati selalu lagi-lagi dari ajaran Yesus, action of love, bukan action ritual. Makanya saya rumuskan bahwa agama adalah produk kebudayaan. Dari mana agama ini berasal? Ternyata dari Babilonia. Kenapa? Ketika manusia primitif tadi heran, dia ada matahari, ada bulan bintang. Akhirnya dia heran, jangan-jangan ada yang mendesain alam semesta ini. Lalu dia melihat pohon besar, ini kali itulah Tuhan. Datang dia dengan ritual dan simbol. Itulah agama. Selanjutnya seperti itulah agama. Tetapi Tuhan adalah kasih. 1 Yohanes 4, 7, 8 dan 6. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak berasal dari Allah. Jadi lagi-lagi menyenangkan Tuhan, ibadah sejati sesuai dengan Yakobus, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya sambil menjaga hidupmu tidak dicemarkan oleh dunia. Itu disebutkan ibadah sejati. Kenapa dengan mereka? Karena nggak mungkin kita ke orang susah tangan kosong. Baru sambil menjaga hidupmu tidak dicemarkan oleh dunia. Nggak mungkin dong kita berkata, oh Tuhan, segala sesuatu yang divine being, yang ilahi, lalu handphone kita juga banyak bokep, kita ngerasa sama orang, ya nggak gitu juga. Jadi bagi kami kekristenan itu sudah sempurna teladan Yesus dan kita tinggal meneladaninya. Artinya berdasarkan itu Tuhan tepatlah mengatakan tidak ada di kolong langit ini yang namanya olehnya kita selamat. Jadi baik Bang Akal, Bang Zuma dan yang lain-lain kalau tidak menjadikan Yesus sebagai teladan ya tidak selamat. Begitu Bangku. Kebetulan bos saya sudah datang. Mohon maaf izin pamit ya. Saya jalan dulu nih. Mau bareng jalan. Oke, thank you.
Oke, silakan. Gurunda Zuma. Iya, baik. Yesus itu memang jalan, betul. Akulah hidup, akulah keselamatan. Ya, akulah hidup, akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Betul itu. Umat Islam wajib mengimani itu. Kalau yang dimaksud Yesus di sini adalah anaknya Siti Maryam yang mengajarkan jalan keselamatan kepada Bani Israel. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yes, amin. Untuk itulah jangan dituhankan, Bung. Untuk itu jangan dipelesetkan ajarannya. Kalau dia jalan, jangan dianggap dia tujuan. Dia bukan tujuan, dia adalah jalan. Jalan bagi domba. Domba yang sesat dari kaum Israel. Bukan jalan untuk kita, bukan. Sekali lagi, janganlah kita nyamar-nyamar gitu ya. Berikan kebenaran itu pada porsinya sebagai kebenaran. Akulah hidup, akulah kebenaran. Itu jelas itu. Tidak ada yang sampai kepada Tuhannya Bani Israel tanpa melalui aku. Subhanallah. Islam mengaku itu dan mengikuti jalan itu. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kok bisa? Kenapa bukan Yesus? Jelas, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Yesus ketika datang kepada Bani Israel di dalam kitab Yohanes, di dalam Al-Quran surah As-Sukhruf, dia terangkan bahwasanya seruan beliau jelas, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Umat Islam beriman tak? Beriman. Yang bahaya kalau teman-teman Kristen ini justru tidak beriman. Kenapa saya katakan tidak beriman? Karena tidak mengimani Yesus dalam implementasi kehidupan sehari-hari dalam prosesi ibadah sebagai utusan, tetapi sebagai Tuhan itu sendiri. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kamu semua adalah pembuat kejahatan. Sekali lagi saudara, saya katakan bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup, itu betul. Tetapi jalan kebenaran dan hidup yang ditunjukkan oleh Yesus, dirinya harus diimani sebagai utusan Tuhan. Bani Israel, orang Yahudi, boleh menolak dia sebagai bukan Tuhan, sebagai bukan utusan Tuhan. Orang Kristen pun boleh menganggapnya sebagai Tuhan. Biarkanlah umat Islam menganggapnya sebagai utusan Tuhan sampai kami mati, sampai ajal kami melepas dari raga kami. Tetap Yesus itu adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan intinya kemudian adalah hidup kekal itu diperoleh oleh umat Islam, bukan oleh teman Kristen. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Subhanallah, umat Islam mengenal Yesus yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil, yaitu memberitakan tentang keteladanan Torah yang diajarkan Tuhan kepada Nabi Musa. Dan kami mati dalam keadaan beriman seperti itu. Tidak kami mengatakan kami pengikut, bukan, kami bukan pengikut, tapi kami pengiman. Kami beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel dan mengajarkan hikmat Injil. Itu saudaraku yang perlu saya sampaikan, bahwa kami umat Islam mengimani itu. Nah, yang dipertanyakan di sini adalah kalian bukan domba. Kalian hanya apa ya bilangnya ya? Ya kalian hanya itulah. Enggak bahaya. Baik, izin. Tunggu loh, ini Bang Adrianus dari pihak Kristen atau Islam, Bang? Karena kita lagi jaga jumlah juga supaya jangan nanti dibilang kok Islam semua di atas. Jul, gua mau iklan dulu Jul, sebentar Jul. Oke, silakan. Ya, jadi begini para Iwan Pila ya, gedein dang Jul, layar utama lah Jul. Oh ya, sabar. Iya, gedein. Gua mau jualan roti nih ya, buat teman-teman yang mau roti Paulus ini roti Bang Umar jualan roti Paulus. Udah ya. tahu. Ya, bisa langsung DM Bang Umar ya. Bang Walen. Gurih dan renyah. Oke, lanjut. Kujul. Ya, silakan mungkin dari Bang Adrianus dari pihak Muslim atau Kristen. Halo Bang Adrianus. Kalau nggak aku turunin aja ya kalau nggak bersuara lagi. Ya mungkin dari Bang Etania nih, dari tadi diam soalnya. Halo, boleh saya tanggapi, bro? Boleh Bang. Oke.
Taurat itu sudah sempurna. Jadi tanpa ada kitab-kitab yang lain, Taurat itu sudah sempurna. Jadi Taurat dan Injil itu sudah sempurna karena dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu sudah sempurna. Ya, tidak ada lagi yang perlu ditambahkan dari kitab-kitab yang lain. Kemudian berbicara tentang kasih ya. Jadi kasih yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Bro Suma itu sebetulnya itu sempit, Bro. Jadi kalau kita mengasihi Allah, ya, pasti kita akan menuruti akan segala perintah-perintahnya. Ya. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, jangan membuat patung, ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia atau sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kemudian itu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ya, seperti diri kita sendiri, berarti kita tidak akan membunuh, kita tidak akan bersinah, kita tidak akan mencuri, dan kita tidak akan mengingini ya istri atau apapun yang dimiliki oleh sesama manusia. Dan satu-satunya jalan keselamatan ya memang hanya Yesus. Ya, di dalam kitab apapun ya tidak dikatakan, oh, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, Yesus bukan cuma sekedar jalan, tetapi dia juga adalah tujuan. Karena kenapa? Yang akan memberikan upah hidup yang kekal adalah Yesus. Yang akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman adalah Yesus, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Ibrahim, ya, bukan Nabi Muhammad, tetapi Yesus. Makanya kami orang Kristen meyakini bahwa dialah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada satu nabi, ya, satu oknum yang bisa memberikan hidup yang kekal selain Yesus. Tidak ada satu oknum, ya, ataupun nabi yang akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Dan kalau Anda katakan bahwa Yesus itu cuma khusus orang Israel, Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Ini perintah agung Yesus, bro. Jadi dia bukan cuma orang-orang Israel kamu yang pergi, atau 12 muridnya kamu yang pergi, tetapi ini adalah perintah agung dari Yesus sendiri. Ya, ini bukan cuma lokal, bro. Tetapi dia memerintahkan kita untuk apa? Pergi ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridnya dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau Anda bilang bahwa hanya kalian yang mau masuk surga, wah, Yesus katakan apa? Janganlah kamu menghakimi, ya. Janganlah kamu menghakimi, ya. Kalau Anda sudah menghakimi, Anda juga akan dihakimi, bro. Karena tidak ada yang berhak menghakimi selain Dia. Siapa yang akan menghakimi di akhir zaman? Ya, bukan Musa, bukan Ibrahim, bukan Abraham, tetapi Yesus yang akan menghakimi dunia ini. Itu sebabnya kami meyakini bahwa Dialah yang patut kita sembah. Ya, Dialah yang patut kita Kita puji dan tinggikan, karena Dia yang bisa menjamin kehidupan yang kekal. Tidak ada satu oknum yang bisa menjamin kehidupan yang kekal selain Yesus. Dan itu tertulis dalam Alkitab kami. Oke, saya kira demikian. Jalan, Tunggu. berarti jalan Pak pengikut ya. Ya, Kasih Bang Etannya dulu. bukan Jadi, hanya sekedar jalan, tetapi dia juga tujuan. Tapi tadi Bang Ferry Sawa bilang nggak ada satupun oknum ya atau orang yang bisa menjamin hidup kekal. Iya. Di sini disaksikan oleh 2.000-an orang yang nonton baik Iya. di TikTok dan YouTube. Di sini saya Dr. Akal menjamin Bang Ferry hidup kekal di neraka. Ini boleh. Saya garansi nih. Bang Ferry hidup kekal di neraka, saya garansi Bang. Hidup kekal Anda, tenang. Ini bukan janji kaleng-kaleng ya. Nggak bahaya. Bukan janji kaleng, tapi kepastian bahwa Bang Ferry hidup kekal tapi di neraka. Oke, silakan Bang Etan. Kalau Yesus katakan, Saya 1 menit percaya. dong, dari tadi Saya nunggu 1 amini. menit dong. Oh ya, Saya Bang Andi, amini. sorry. Ya. Saya amini kalau Yesus yang mengatakan. Ya, saya 1 menit katakan ya. kok nggak diamini. Ya, 1 menit dong saya sebelum ke Bang Yuma ya. 1 menit udah poin kok. Tadi Nanti Bang Ferry mengatakan saya juga Injil minta dan Taurat itu kesempatan sempurna ya. Ya, Saya baru dengar itu. Kalau sempurna, satu pertanyaan saja, langsung dijawab. Kalau nggak ada lu diam.
tunjukkan di Injil kamu atau di Perjanjian Lama itu cara beribadah. Satu, tunjukkan di Bible kamu, di Injil kamu, dimanapun itu, bagaimana aturan menikah yang diajarkan oleh Yesus. Aturan menikah dan cara beribadah. Tertulis, bukan karangan ya. Sempurna loh ini. Tunjukkan kesempurnaanmu hari ini. Berikan data bagaimana Yesus mengajari kamu cara beribadah. Apakah seragam Kristen? Satu ya. Utamanya beribadah di hari Minggu. Tunjukkan itu kesempurnaanmu. Dan bagaimana menikahkan orang Kristen kalau sempurna. Tunjukkan sekarang juga. Pakai data. Jangan asumsi. Silakan. Oke, bentar ya, saya ambil dulu. Seperti yang Yesus ajarkan ya, setiap hari Sabat dia pergi ke sinagog. Itulah ya salah satu cara juga yang orang Kristen ikuti. Jadi setiap hari Sabat mereka apa? Pergi. Saya sebagai orang Advent, setiap Sabat saya pergi apa? Saya pergi ke gereja untuk beribadah. Itulah salah satu yang diajarkan oleh Yesus. Loh, kok gereja sinagog lah, nggak bahaya tak? Iya, Biarin ya. itu ajar nanti. Dulu kan Yesus di sinagog, tetapi kami kan sekarang mempercayai apa? Gereja sebagai tempat ibadah. Mana, Mak? Datanya mana, Bro? Asumsi, Bro. Datanya sempurna kok nggak ada data. Oke, sebentar. Saya carikan ya. Saya carikan. Bingung loh. Maaf ya Bang Cuma ya, izin dulu harus dihajar ini. Iya. Sedikit Bang Handi, tadi saya katakan Taurat itu sempurna. Ya. Tetapi Paulus mengatakan Taurat itu tidak sempurna. Nomos aundemi teleo. Itu artinya hukum Taurat tidak sempurna. Di dalam Ibrani 7:19. Tepuk tangan. Ya udah Bang Juma ambil alih ketik saya. Enggak, Bang Handi itu aja. Ke Bang Juma yang kantor balik. Silakan Bang Juma. Enggak, Bang Handi itu aja Bang Handi. Ibrani 7:19. Bang Juma kan lebih menguasai. Ferry Sawa lagi Enggak, nyari. bagus sayang. Lanjut. Saya bikin kopi dulu. Ya, silakan Bang Etan ya. Nggak ini dulu dong, Bang Ferry ini harus jangan dulu lari topik ini. Ferry harus buktikan ya ada dua. Ya. Bentar. Matius 5 ayat. Sebentar. Mana ada perintah Yesus pergi beribadah hari Minggu? Sempurna gimana? Hari Sabat. Saya hari Sabat, hari Sabtu. Itu yang dari Advent mau lagi. Ya lu Sabat Kristen lain gimana hari Minggu yang miliaran itu? Ada perintah tuh. Ya tanyakan pada mereka. Berarti mereka bidat sesat gitu. Saya tidak mau nggak bisa dong, harus hitam putih, nggak boleh abu-abu bro. Lihat saja. Lu katakan sama mereka bidat masuk neraka gitu loh. Kadang ada perintahnya harus keras di sini. Saya tidak mau menghakimi karena Yesus katakan janganlah kamu menghakimi. Loh, berarti kalau Anda ke Sabat sehari Minggu bagaimana? Itulah yang saya pegang. Janganlah kamu menghakimi. Nah, bagaimana perintahnya ke Sabat, ke sinagog, lu ke gereja, timbangnya hari Minggu ke gereja, bagaimana nasibnya? Nah, gimana itu? Saya tidak mau menghakimi. Berarti kamu mendua di sini ya, argumentasi gitu. Kau harus keras juga di sini gitu loh. Saya tidak mau menghakimi mereka. Apakah hari Minggu itu ada perintahnya sesuai yang statement kamu lengkap? Apa hari Minggu ada perintah kelengkapannya? Saya meyakini hari Sabtu, hari Sabat. Ya saya tanya hari Minggu itu. Saya tanya hari Minggu itu apakah ada perintah lengkapnya di Bible? Oh tidak ada. Tidak ada berarti nggak lengkap dong. Ya tidak ada. Tetapi yang diperintahkan adalah hari Sabtu. Berarti nggak lengkap dong, tadi kamu bilang lengkap. Seperti dalam Markus pasal 2 ayat 7. Ya? Oke, saya ikuti itu. Ya? Kalau hari Sabat itu masuk gereja apa ke sinagog? Yesus. Masuk sinagog. Ya, sinagog apakah gereja? Kenapa? Itu tempat beribadah. Sinagog dan gereja sama? Beribadah. Sinagog gereja sama? Beribadah. Enggak, sinagog sama gereja sama? Sama. Tempatnya untuk apa? Beribadah. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada Yesus. Emangnya kenapa? Yesus itu adalah Allah ya kepada Yesus masuk sinagog beribadah kepada siapa?
Bapaknya. Kamu masuk gereja beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada Yesus. Kepada Yesus juga. Memangnya kenapa? Bagaimana ceritanya beda itu? Tidak ada yang bingung, tidak ada yang bingung. Bro, Yesus sudah di surga, dia adalah. Enggak, bukan itu. Yesus masuk ke itu sinagog sebabnya- beribadah kepada itu Allah. sebabnya Kamu masuk kami gereja menyembah beribadah Allah. kepada Yesus, beda. Kami menyembah Allah Beda. di gereja. Kami menyembah Allah, bukan cuma juga di gereja. Kami Dengerin dulu terakhir dari saya. Mengadakan ibadah. Terakhir bro. dari saya ya, terakhir. Ya. Ya. Kasih Bro Peri, ini gantian. kenapa? Bro Peri, Iya, silakan, silakan. Anda masuk Silakan. gereja beribadah kepada Yesus. Yesus masuk sinagog beribadah kepada Allah, beda. Bro, waktu itu Yesus masih hidup dalam dunia. Dia kan sudah di surga. Saya nggak bahas di surga waktu dia hidup. Waktu Yesus di dunia itu dia di sinagog, tapi saat ini dia sudah di surga. Makanya Oke. kami beribadah di Sembahan Anda dengan Tempat sembahan dia Yesus di sama surga. atau tidak? Sama. Yesus menyembah siapa? Dia ketika dia di dunia ini ya. Iyalah. Ketika di dunia ini Iya. dia menunjukkan contoh teladan untuk menyembah kepada Allah. Ya, berarti menyembah Dia kepada Allah. menunjukkan Oke. contoh Stop. Ya, Menyembah kepada Allah. Ya. Terus kamu masuk gereja menyembah kepada siapa? menyembah kepada Allah. Bukan kepada Yesus. Yesus itu adalah Allah juga. Dari mana lagi Yesus adalah Allah itu? Ada-ada aja lu ah. Sama, coba. Lanjutkan yang Coba lain, kena di Anda sini. Baca, Makasih Bang Yuma, lanjut. Coba Anda baca Wahyu pasal 1 ayat 67, Wahyu pasal 1 ayat Lanjut, berbagi waktu, 17, 18. saya tahu berbagi Dialah waktu, yang awal, lanjut. dialah yang akhir. Udah. Stop. Biarkan penonton yang menilai ya. Ini bahaya Ya, nih. betul, Nanti itu. bentar lagi dua-dua hilang. Ya, silakan Bang Etan ya, mau ngomong dulu. Ya, baik, makasih. Itu kayaknya kita ini orang dewasa semua tuh. Cara Bukan berdialog. dewasa, udah tua nih. Iya, berdiskusi model begitu kita tidak ada etika dan lain-lain. Baik, saya cuma mau tanggapi tentang Bang Suma saja tadi mengambil penjelasan yang aman ya bagi saya bahwa tentang kata salam atau salom. Tapi kata salam atau shalom itu Bang Suma menyatakan bahwa itu menjadi kata yang universal. Tetapi ketika orang Kristen menyebut assalamualaikum, itu teman-teman dari sebelah ada yang tidak boleh itu. Tapi tidak apa-apa lah itu, kami orang Kristen percaya bahwa kata shalom itu memang untuk semua, bukan untuk satu bahasa, untuk satu kaum saja. Memang ajaran kami tidak begitu. Kalau di ajaran lain satu bahasa khusus untuk satu agama ya itu memang seperti itu kekurangan dan kelebihan. Saya masih penasaran dengan tentang itu sih, klaim tentang kitab penyempurna atau agama penyempurna. Ketika Islam mengklaim bahwa Islam dan Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, tapi di sisi lain menentang Taurat dan Injil yang ada Pak Etea, tunjukkan aja Kak, Pak, kepanjang Pak, tunjukkan aja kesempurnaan Taurat dan Injil Pak, tunjukkan langsung Pak. Jangan dulu dipotong. Jangan terlalu banyak pengantar Pak. Tunjukkan Jangan saja dulu kesempurnaan dipotong. Taurat Tadi dan kalian Injil ngomong menurut saya Anda gitu diam. loh. Dari tadi kalian ngomong saya diam loh. Saya tidak akan lama. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jelas gitu loh. Maaf. Nah, kita Masalawati dulu. Ya. Bang Andi, Masalawati dulu. Sementara teman-teman Islam sendiri tidak bisa membuktikan kitab Taurat dan Injil yang katanya yang asli itu. Ya itu. Terus yang kedua saya juga menjawab tentang Bang Suma menyatakan bahwa memang betul bahwa Yesus itu cuma datang buat bangsa Israel. Terus kalian yang Kristen ini domba model apa atau domba dari mana? Domba hybrid. Iya. Saya mau tunjukkan ada itu ya, ada di tentang bangsa yang lain itu. Kalau soal ayat yang Yesus sendiri katakan bahwa perintah Yesus tentang amanat agung itu Matius 28 ayat 19 itu, kalian itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarilah mereka.
Nah, itu amanat agung. Terus di Roma 11. Di Roma 11 itu tentang bangsa yang lain. Di situ Tuhan membuat, memang betul bahwa dalam iman Kristen Israel adalah bangsa pilihan, tetapi di sisi lain Israel memberontak kepada Tuhan, kepada Allah. Makanya Allah membuat Israel cemburu, itu di Roma 11 itu. Makanya Allah memakai bangsa lain, memilih bangsa lain untuk membuat Israel cemburu. Itu. Dan di ayat 16 itu. Jadi ya? Tuhannya pilih bangsa lain biar orang Israel cemburu sama Tuhan gitu. Bukan seperti itu. Saya tidak bilang begitu, tapi Tuhan memilihkan bangsa lain supaya Israel itu cemburu. Itu di Roma 11. Roma 11 itu bahkan di ayat 16 itu Israel yang kudus, maka di luar Israel juga ikut kudus. Kan maksudnya Israel itu bangsa pilihan. Jadi di luar Israel itu juga ikut kudus. Bahkan di kepanjangan ayat 17. Jangan dulu dipotong. Ini agak lucu nih Bang Andi. Tuhan ngambek sama bangsa Israel, jadi bikin cemburu. Jangan dulu dipotong. Tuhan kok ngambek, Pak? Jadi memang inilah kualitas kalian ya berdiskusi. Inilah kualitas kalian. Silakan Bang Etani. Jadi kualitasnya memang seperti ini. Di ayat 17 itu masih di Roma 11. Itu kami ini bangsa di luar Israel itu bisa disebut dengan bangsa yang liar, bangsa liar, tunas yang liar, tapi dicangkokkan, ya. Terus saya juga menanggapi tentang itu tadi dikejar-kejar, itu emang Yesus bangun gereja, ya jangan dikejar-kejar begitulah. Emang katanya sempurna, Pak. Katanya sempurna. Ya begini. Jangan dipotong, udah jangan dipotong, biarin dulu. Memang betul Yesus tidak pernah membangun gereja, tapi dia membangun jemaat. Itu di Matius 28 itu ayat 19. Jadi memang jadi pertanyaannya tuh jangan dikejar-kejar. Kan kalau kita kejar juga emang Nabi dikejar karena Anda mengatakan sempurna. Kalau mau kita kejar lagi emang Nabi membangun masjid kan tidak. Bangun. Kita jangan bilang bangun. Kita berpikir. Bangun Pak, dia punya masjid banyak. Jadi jangan membuat pertanyaan yang membuat kita berpikir. Ya karena kamu mengatakan nih Bible-mu sempurna. Udah Bang Andi, biarlah itu kan menurut dia sempurna. Standar sempurnanya kan beda-beda. Kalau kita standarnya misalnya makanan enak itu harus yang benar-benar dari prosesnya juga bagus. Kalau Bang Etania yang penting rasanya. Mau itu bahannya dari yang nggak bagus pun nggak apa-apa. Itu kan standar dia, biarlah. Ya, lanjut Bang Etania. Saya kasih data terakhir. Yesus berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua. Kalian belum sanggup menanggungnya. Itu sempurna atau tidak? Jawab. Sempurna atau tidak? Jadi memang begini. Sorry Bang Etania. Aku kasih waktu 3 menit lagi biar jangan disela ya. Tolong jangan disela. Silakan Bang Etania. Jadi di dalam Matius ya, di Matius 28 ayat 19 itu Yesus membangun jemaat. Memang belum ada gereja lah waktu itu. Di mana siapa yang bilang yang bangun gereja? Yesus bangun gereja itu kan hal yang tidak masuk akal. Kalau dikejar kapan Yesus bangun gereja, kapan? Loh, kan kita bisa balik itu pertanyaan juga. Emang pernah bangun masjid? Kan begitu pertanyaannya. Bahkan masjid yang tertua itu pun setelah Nabi Muhammad meninggal baru dibangun. Itu kalau kita mau lihat fakta. Jadi kalau mau dikejar-kejar kapan Yesus? Nabi itu masjid. Gimana sih ini orang gak ngerti sejarah? Jangan lagi nanti baru dijawab Bang. Nanti baru dijawab masjid pertama dibangun. Ya silakan Bang Etania. Ya, jadi nanti kalau masjid pertama dibangun itu nanti ditunjukkan ayat. Ada Masjid Nabawi bro, masih ada sekarang. Aduh, sejarah. Nanti aja. Jadi di Matius 28 itu ayat 19 itu di situ disebut eklesia. Nah itu eklesia itu maksudnya jemaat. Jadi itulah cikal bakal orang berkumpul. Ya lama-lama orang berkumpul kan butuh tempat untuk beribadah. Nah disitulah disebut gereja.
Jadi seperti itu, ya. Jadi jangan mengejar-ngejar orang untuk menjawab sesuai dengan apa yang kalian mau. Gitu itu malah membuat kita berpikir menjadi sempit, itu menjadi mengarahkan kita untuk berpikir secara lebih tidak luas, malah menyempitkan cara berpikir orang. Jadi seperti itu, mungkin itu sih. Oke. Ya, jadi kalau standar kesempurnaan, ya mohon maaf penonton ya dan Bang Handi ya. Jadi standar kesempurnaan tuh beda-beda. Ada orang bilang angka 10 sempurna, tapi bagi saya 100 gitu kan. Kalau Bang Etanea mungkin bilang 10 itu udah sempurna, kalau saya 100. Jadi beda. Nanti coba Bang Juma jelasin lah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi. Dan tadi kita nggak ngadi-ngadi ya masalah domba hybrid. Bang Etanea bilang kami dicangkokkan tadi. Dia yang liar, Bang Etanea mengakui bahwa dia domba liar, terus dicangkokkan dengan domba yang nggak liar. Itu ada ayatnya di Roma 11 ayat 11 sampai 17. Silakan baca itu. Jadi kawin silang hybrid dia. Ya, silakan Bang Zuma. Mana? Banyak, Mbak? Sorry, termute. Ya. Yang pertama, masjid yang dibangun oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, Masjid Nabawi. Ya, silakan Anda lihat, banyak di Google itu yang menceritakan itu. Yang kedua, Yesus tidak mungkin mendirikan satu rumah ibadah isinya orang berkulub, pemakan babi, orang-orang Roma, orang-orang Yunani, nggak mungkin. Pahami dulu itu, Bang. Makanya tadi saya katakan domba itu Bani Israel. Orang-orang bersunat itu haram, orang-orang yang tidak bersunat itu haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Yesaya 52 nomor 1. Haram hukumnya orang-orang Kristen masuk ke dalam bait suci. Yehezkiel 44 nomor 9. Tidak boleh. Jadi jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus itu bukan gereja, tetapi sinagoge, tempat orang-orang suci, orang-orang yang bersunat, orang-orang yang mandi tahir, orang yang mandi junub. Tolong digarisbawahi itu untuk dipahami. Nah, tadi telurnya belum dipecahkan tuh. Domba itu Bani Israel. Lalu kemudian ketika Anda menarasikan bahwa Tuhan kemudian cemburu sehingga mengangkat bangsa lain, memang ada tertulis seperti itu. Bukan Tuhan cemburu, tapi Tuhan membuat bangsa Israel cemburu. Saya bilang begitu. Tuhan cemburu juga, Bang. Makanya baca Bible itu sempurna, dibaca, dikaji, dipelajari, ditelaah, direnungkan, kemudian dinarasikan dalam berdiskusi. Baca abangku di Ulangan 32 nomor 21. Ini ajaran 10 tahun yang lalu. Di dalam kitabnya orang Yahudi, teman-teman kita Yahudi, di Ulangan 32 nomor 21, di situ dikatakan ada kata Nabal. Nabal itu kalau dibahas di bangsa Arab disebut ummi. Ummi itu bangsa yang tidak berpendidikan, bangsa yang buta huruf, atau bangsa yang bebal, atau bangsa jahil. Itu yang perlu saudara pahami. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu Bani Israel dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi. Subhanallah. Jadi bukan Kristen. Orang Yahudi tidak pernah sakit hati dengan orang Kristen. Apa hubungannya? Nggak ada. Kenapa? Kerajaan Tuhan yang datang kepada mereka tidak diambil alih oleh Kristen, tapi diberikan kepada Bani Ismail. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Mohon maaf sekali lagi, tolong digarisbawahi, Kristen itu adalah penumpang gelap, yang bukan domba tapi nyamar seperti domba, biar dianggap sebagai pengikut para nabi. Makanya teman Kristen kalau ditanya siapa nabinya Kristen, keteteran menjawab. Mau menyebut nabinya orang Yahudi sebagai nabinya, mereka bukan nabi, mereka bukan Bani Israel. Mau nyebut Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus sebagai nabi, mereka bukan nabi. Jadi Kristen tidak punya panduan. Makanya saya katakan Nabi Isa, Yesus hanya untuk Bani Israel. Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, aku untuk kalian. Katakan kepada mereka, ya, kepada orang-orang Israel, bahwa yang diutus kepada mereka sebagai nabi terakhir itu adalah Isa, Yesua, putra Maryam, yang kemudian namanya kepada Romawi dan Yunani dipalsukan menjadi Yesus.
Ini pahami dulu teman-teman. Jadi ketika kita berbicara mengenai kaidah kebenaran, para nabi datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel mengenal apa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya kami di Islam jelas sekali arahnya ketika diterangkan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Abraham berwasiat kepada keturunannya, wahai anak-anakku, demikian juga kepada Yakub dan keturunannya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini, agama ini, ya, millah ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, Muslim. Ini dalil di dalam Al-Quran. Tidak ada perintah kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi yang menerangkan mati dalam keadaan Kristen, nggak ada. Tapi selalu shalom, shalom dan shalom. Dan bahasa shalom, kata shalom itu adalah bahasa serumpun dari keturunan Abraham, ya, Aramaik, Ibrani dan juga Arab. Sedangkan Yunani ini tidak dikenal selain daripada bangsa najis. Jadi Yunani Romawi adalah bangsa najis. Bahkan Paulus menerangkan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang Roma, orang Yunani, orang-orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Sedangkan Bani Ismail, Bani Ishak itu dari kecil mereka sudah pada sunat semua. Makanya sebelum Islam datang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, Arab itu semuanya sunat. Makanya begitu Rasulullah datang, tidak ada Abu Bakar, Utsman begitu memeluk Islam, mereka di sini nggak ada. Kenapa? Mereka sudah menjadi tradisi ilahi untuk mereka beribadah sesuai dengan ibadah yang diajarkan oleh Abraham, yaitu sunnat. Itu poin yang saudara-saudara harus pahami. Kemudian tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwasanya Kristen ini bukan domba. Bani Israel memiliki kaidah dalam bertuhan. Makanya ajaran Kristen, kitab-kitab yang dikanon itu adalah kitab yang lolos di dalam pemahaman secara kepercayaan Romawi dan Yunani. Kalau ada kitab yang tidak sesuai dengan kepercayaan Romawi Yunani, tidak diloloskan pada saat pengkanonan kitab. Makanya kitab Filipus enggak lolos, Thomas enggak lolos, Maria enggak lolos. Yang lolos cuma 4 kitab ini. Kenapa? Karena 4 kitab ini isinya sama dengan pengajaran-pengajaran paganisme yang dianut oleh Romawi. Jadi kitab Anda, kitab kanonik, surat-surat Paulus, surat Petrus itu cocok dengan ajaran pagan. Makanya diterima di Romawi dan Yunani. Dan ingat, ini terakhir, ingat. Tidak ada satupun pengarang kitab saudara yang menuliskan kitabnya, baik Lukas, Markus maupun Yohanes ataupun Matius atau Paulus, yang menuliskan surat mereka untuk Bani Israel. Ya, tidak ada. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau Anda berbicara mengenai masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah, banyak masjid. Yang pasti yang pertama itu adalah Masjid Quba. Ya, Masjid Quba, sorry. Ya, ini yang perlu saudara pahami. Intinya Rasulullah membangun masjid. Itu aja dulu. Intinya Rasulullah membangun masjid, tapi Yesus intinya tidak membangun gereja. Tidak mungkin Yesus membangun tempat yang memberhalakan Tuhannya. Demikian. Silakan. Oke, ya, untuk kali ini saya tidak setuju. Tunggu dulu, aku mau bilang ya, saya tidak setuju dengan Bang Zuma, karena teman Kristen punya nabi, itu namanya Nabi Luga ya. Terus juga ada nabi-nabi yang lain, ada Paul Jang dan sebagainya. Ya, silakan dari Bang Ferry. Oke. Berbicara tentang sunat ya. Aja sih kalau ngomong sepakat. Siap, sepakat berarti kan. Nah, sekarang karena Yesus apakah menciptakan langit dan bumi? Lah, iyalah. Oh, mana ada Yesus menciptakan langit dan bumi, padahal Yesus itu sama mamanya aja duluan, mamanya sama Yesus. Ya enggak apa, ya namanya Tuhan. Ya namanya Tuhan itu istilahnya dilahirkan, enggak apa namanya Tuhan pencipta kita. Enggak, bukan masalah dilahirkannya. Yesus lahir.
Dan bukan juga masalah pencipta langit dan buminya. Bukan juga masalah-masalah, pencipta Pak. langit dan bumi. Tadi sepakat, Yang sekarang namanya nggak Tuhan itu hanya sepakat. satu. Yang namanya Tuhan itu hanya Iya. satu, yaitu Yesus. Iya, siapa bilang Tuhan itu 5? Tuhan satu, pencipta langit Yesus. bumi. Sepakat. Lah, apanya Oh, lagi? lah. Nah, sekarang gini, Ah. Tuhan itu pencipta langit dan bumi kan sepakat udah tuh, Ah. ya kan? Aku Nah, mengatakan sekarang Tuhan pencipta langit dan bumi, ya kan? Itu menurut kamu. Itu menurut kamu bahwasannya yang Loh, kamu bukan menurut saya. bukan Faktanya Yesus bentar. itu bukan Yesus siapa lagi kalau bukan menurut kamu yang berbicara apakah lain ada lain selain kamu yang berbicara. Yesus. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Iya, kan sepakat. Itu bagi Sepakat nggak? kamu. Loh, kok bagi kamu katanya sepakat. Kalau sepakat bagi kita dong, nggak bagi kamu. Kalau dong. sepakat itu boleh-boleh saja mengatakan. Kok boleh-boleh saja? Itu. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini kepental dari sebelah. Rungkat teman-teman. Di rumah mana, Bunda? Di punya Ko Julius, rungkat. Julius. Tapi nggak apa-apa. Ini sahabat kita untuk memahami Yesus itu siapa. Baca Efesus 4 nomor 24. Yesus itu diciptakan. Oh, Efesus 4 ada lagi berarti. Tak ada dicipta tuh. Ada, Bung. Duduk yang manis. Kita yang Ada. Yesus diciptakan. Hanya satu. Tuhan Ya, Tuhan ya ampun. Tak ada lagi. Berapa, Gurunda? Biar saya bacain, Gurunda. Efesus 4 nomor 24 di situ jelas sekali Yesus diciptakan. Iya. Ya, mengatakan begitu. Oh. Waduh. Dan Kalau ada mengenak. Tuhan, kalau ada Tuhan Iya kayak nih. Yesus, jadi Tuhan itu siapa? Kau mengatakan pencipta dan bumi. Siapa pencipta dan bumi itu? Kitiso. Yesus di situ dikatakan kitiso, ciptaan. Nah, Jangan nakal, Bang. bukan nakal atau bagaimana? Gimana ceritanya? Hanya satu Tuhan di dunia ini, tak ada lagi Tuhan selain Yesus. Waduh. Kalau kau mengatakan pencipta dan bumi, Bagaimana bisa dia Tuhan sementara dia manusia, Bang? lah, dah kalau tidak manusia, bagaimana istilahnya ada cerita tentang Tuhan? Karena Jadi ada Yesus jadi itu. kalau tidak ada Tuhan menjadi manusia, Tuhan itu nggak ada. Kalau Yesus Bung. bukan Tuhan, Bang, jadi Bung. kamu Tuhan siapa? Bang, saya tanya sama Anda. Sekiranya Yesus itu tidak ada, berarti Tuhan itu nggak ada. Tak ada lah. Nah, yang disembah oleh Adam siapa? Nah makanya saya bilang, Yang disembah Abraham siapa, Bang? makanya dengar dulu. Kalau ada Tuhan selain Yesus, tunjukkan mana Tuhan itu. Nah, sekarang begini, sebelum Yesus Bukan masalah begini, bukan masalah begitu. Yang saya tanyakan, kalau ada Tuhan selain Yesus, tunjukkan mana barangnya yang dikatakan Tuhan itu. maksudnya kalau Tuhan yang Anda minta itu adalah Tuhan berhala, biasa mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu Bang, kepada Yesus Kristus. coba kepalanya jangan dibuat gepeng deh. Ini sore loh. Jangan dibuat gepeng kepalanya dulu. Nah, ini benar, ini cerita ini. Jangan dibuat gepeng kepalanya dulu, Bang. Saya tanya dulu kepada Abang nih. Bukan masalah gepeng. Lah, Tuhannya Abraham siapa, Bang? Yesus lah. Di mana ada Yesus di ajaran Abraham? Coba. Wah, Yesus kan hanya satu Tuhan itu hanya Yesus. Iya, hanya ada satu Tuhan. Yesus Kalau kau mengatakan ada Tuhan selain Yesus, jadi Tuhan itu siapa? Saya tanya samamu. Tuhan yang disembah Yesus itu jelas. Yang saya tanya samamu, jangan muter-muter. Oke, tanya. Ada Tuhan selain Yesus, jadi Iya. Tuhan itu siapa? Jadi Tuhan itu siapa? Yang mengutus dia, Bang, pastinya. Lah, yang mengutus dia siapa? Yesus menyebutnya Bapa. Kalau mana Bapak itu yang dimakai, yang Bapak itu Yesus. Kalau ada Bapak. Gimana caranya Bapak itu adalah Yesus, Pak? Pak, kepalanya dibikin gepeng lah sore-sore kayak gini. Jangan muter-muter, Bapak yang muter. Yesus dengar. Yesus ketika datang kepada Bani Israel, Pak, dia bertuhan atau dia ateis? Tanya, ada jawab deh. Kalau ada Tuhan selain Yesus, jadi mana Tuhan itu yang dimaksud? Tuhan yang dimaksud Yesus itu. Tunjukkan mana? Tuhan yang dimaksud Yesus itu. Hanya satu Tuhan yang dituhankan itu. Tuhan yang dimaksud Yesus itu adalah
Tuhan yang berdiri sendiri tidak bisa dilihat oleh manusia, suaranya pun tidak bisa didengarkan oleh manusia. Gimana Pak? Kok di mute terus saya, bro? Ya, karena gantian ngomongnya, bro. Kalau bertanya itu tunggu dijawab. Kalau sudah dijawab baru Anda berbicara. Iya, betul. Saya bertanya dijawab muter-muter. Gimana? Gak ada yang muter-muter, Bang. Nggak ada yang muter. Anda aja yang pura-pura gimpe kepalanya. Dari tadi juga. Sekarang saya narasikan dulu. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel mengaku utusan untuk Bani Israel, apakah dia ateis atau dia bertuhan? Coba jawab dulu itu. Itu cerita dalam cerita yang kamu cerita, tetapi apa omong? Apa omong? Saya tanya apa? Anda jawab apa? Wah, justru saya bertanya sama kamu, kalau Yesus itu bukan Tuhan, jadi Tuhan itu siapa? Jangan kau bercerita. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Yang saya tanyakan, kalau ada Tuhan selain Yesus, tunjukkan kepada saya mana Tuhan yang dimaksud. Maksudnya ditunjukkan kepada Anda itu maksudnya kayak mana? Tunjukkanlah bahwasanya memang Tuhan. Mau ditunjukkan bagaimana Pak? Tuhan itu maksudnya gimana? Kalau ada Tuhan selain Yesus, tunjukkan mana yang dimaksud. Maksudnya ditunjukkan bagaimana? Tunjukkanlah mana. Mau kutunjuk lubang hidungnya Bapak? Atau apa ini? Maksudnya ditunjukkan bagaimana Pak? Selalu mengatakan bahwa maunya Bapak saya nunjuk ke tembok. Oh itu tuh ada Tuhan di atas, di atas tiang. Maunya gitu ya? Kalau ada Tuhan selain Bapak ini gimana toh? Aduh, gimana kamu? Maksudnya Bapak itu Tuhan itu mau ditunjukkan seperti apa? Kamu ini ditanya A, dijawab B, gimana? Enggak, Anda kan minta Tuhan itu ditunjukkan, maksudnya gambarnya, patungnya, atau apanya ini Pak? Fotonya atau gimana? Bapak, dengar dulu saya berkata, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kalau ada Tuhan selain daripada Yesus, tunjukkan yang mana Tuhan yang kamu maksud. Jangan bercerita tentang sebuah kisah tentang Tuhannya ini. Mana Tuhan yang kamu maksud itu maksudku. Oke. Baik. Saya mau menunjukkan Tuhan. Anda minta Tuhan itu ditunjukkan. Sementara Tuhan itu bukan makhluk. Bagaimana saya mau menunjukkan yang bukan makhluk kepada Bapak? Lah berarti Anda halu kalau begitu. Kenapa halu? Yang lain diam. Yang lain diam. Kenapa halu Pak? Karena saya minta tunjuk sama kamu bahwasanya kalau ada Tuhan selain Yesus, tunjukkan kepada saya mana Tuhan yang kamu maksud. Iya, maksudnya ditunjukkan ini bagaimana caranya saya menunjukkan sesuatu. Saya tidak membutuhkan sebuah kias Pak. Saya tidak membutuhkan sebuah kias tentang sebuah narasi. Tunjukkan mana yang kamu maksud ini supaya saya ini puas. Anda bercerita. Maksudnya yang Bapak minta saya tunjukkan apa? Gambar? Mana yang dimaksud? Mana yang dimaksud? Maksudnya yang Bapak minta ditunjukkan ini gambar, foto atau apa? Kalau ada Tuhan selain Yesus, dengar baik-baik. Kalau ada Tuhan selain daripada Yesus, tunjukkanlah kepada saya mana. Saya oke, baik, saya udah paham. Tuhan itu bukan makhluk, Pak. Setuju tidak? Apa? Tuhan itu bukan makhluk, setuju tidak? Apa yang dikatakan makhluk bagi Anda? Makhluk itu ciptaan, Pak. Lah, itu Anda salah persepsi kalau Anda mengatakan. Salah konsepsi ya. Terus? Anda salah paham kalau begitu. Ya, terus Tuhan menurut Anda itu apa? Anda itu enggak. Tuhan menurut Anda itu apa? Tuhan adalah Tuhan itu Yesus. Narasikan dulu Tuhan itu apa, Pak? Narasikan dulu. Tuhan itu apa? Jangan tiba-tiba Anda menunjuk Yesus. Karena Yesus itu bagi Yesus hanya manusia. Tunggu dulu. Tuhan itu apa dulu? Definisi Tuhan dulu apa, Pak? Pak, dengar dulu. Pak Lampai Ulu, coba. Tuhan itu apa dulu? Coba. Dengar dulu. Tuhan adalah saya ulang lagi pertanyaan saya ya, supaya kamu ini memahami betul-betul. Ya, dengar dulu.
Lah, Ya. dengar dulu, begini. Kalau ada Tuhan, Ya tunggu dulu, apa Tuhan ini Pak? Definisikan dulu. Kalau ada Tuhan, kalau ada Tuhan. Tuhan ini apa? Saya dengar dulu Bapak, dengar dulu. Enggak, definisikan dulu Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu bisa berbicara. Tuhan itu bisa berbicara. Definisi Tuhan itu apa? Tuhan adalah bisa berbicara. Ini apa ini Pak? Kalau ini bicara halus Bapak ini. Kalau Tuhan tidak berbicara, kalau Tuhan Pak, tidak bisa bukan. berbicara, Tuhan itu apa? Tuhan. Pak. Lah, Tuhan itu apa? Iya Pak. Tuhan itu apa Pak? Tuhan itu apa? Saya kan tanya sama kamu, kalau ada Tuhan selain Yesus. Bapak, jangan sampai mulut Bapak kurobek sampai kuping. Saya tanya sopan-sopan, Tuhan itu apa? Lah, Tuhan itu hanya satu Pak, yaitu Yesus. Iya, Tuhan itu apa? Tuhan Yesus. Nenekmu kiper. Saya tanya Tuhan itu apa? Tarik juga celana Anda nanti turun. Kalau Tuhan, orang tanya baik-baik pun dihargai pun definisi Tuhan. Tuhan itu apa? Jelaskan dulu. Tuhan itu kuasa. Tuhan itu maksudnya Tuhan kuasa maksudnya apa? Tuhan kuasa apa? Kuasa? Kuasa menciptakan burung dari tanah liat. Bukankah dia itu Tuhan? Nah, Bapak ini gimana ini? Oh, jadi Tuhan itu begitu? Lah iya. Di mana dalilnya ada Tuhan menciptakan burung dari tanah liat? Ning rocok terus ngomong ini. Kok gitu ngomongnya itu, Pak? Aduh, Bapak, coba tunjukkan di mana datanya ada Tuhan menciptakan burung dari tanah liat. Di mana? Aduh, itu bukti sejarah, Pak. Yang bisa tadi katanya jangan bicara sejarah. Kucolok matanya nanti nih, kucolok matanya nanti. Kucolok matanya sampai tembus ke mata sebelah. Tadi katanya jangan bahas Tuhan berdasarkan sejarah. Definisi Tuhan itu apa itu dulu? Baru dudukkan Yesus. Kalau Yesus sesuai dengan definisi Tuhan, baru Bapak. Kalau Bapak bertanya tentang definisi Tuhan, saya tanyakan ini sama Bapak. Kalau ada Tuhan selain dari La haula wala quwata illa billah. Bapak dijelaskan dulu Tuhan adalah, lalu setelah Anda mendefinisikan Tuhan itu, dudukkan Yesus. Serasi tidak? Pak, kalau Bapak menanyakan tentang Tuhan lagi, definisi Tuhan, sebelum ada sesuatu itu hanya banyak apa? Itu, Pak. Kalau kita bercerita ke situ. Tuhan itu apa, Pak? Saudaraku Lampea yang cantik, jelita alisnya, tebal kumisnya tipis. Kutanya samamu, Tuhan itu apa, Pak? Tuhan ini apa? Tuhan itu maha kuasa, Pak. Definisi Tuhan. Apa sih ini orang? Tuhan itu sesuatu barang yang diagungkan. Kok barang? Gimana sih? Mana ada, Pak? Tuhan itu barang. Wih, masolang generasi. Bapak ini generasi rusak. Kalau Bapak bercerita tentang suatu barang, itu kan sebuah kias. Saya cerita sama Iya, Tuhan itu apa? Belajar dulu belajar. Di Bible Anda Tuhan itu apa? Barang apa ini sekarang? Barang bagus. Barang lah. Kalau cerita tentang barang, saya tanya samamu. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Orang-orang kafir itu seperti kambing mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa arti suara itu. Pertanyaan saya, Tuhan itu apa? Tuhan itu artinya nyata, Pak. La haula wala quwata illa billah. Mana paling Yesus sekarang kalau nyata, mana Yesus? Masuk orang uluna. Mana Yesus, saya minta, mana Yesus, kasih nyata coba Yesus sekarang, mana saya mau lihat. Lah, buktinya sudah nujul, Pak. Apa nujul? Kitab itu. Apa? Julung-julung? Julung gimana? Mana Yesus nyata, mana Yesus nyata, mana? Mana jama-jamamu? Merasa kok. Mana Yesus nyata, mana? Mana? Tarsan X. Anda katakan Yesus. Banyak cerita. Tuhan itu nyata. Mana Yesus nyata, mana? Dengar dulu, Bapak. Iya. Tuhan adalah
yang saya tanyakan sama kamu ini, kalau ada Tuhan selain Yesus. Lah, Tuhan itu apa, Pak? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Tuhan itu sebutan, Pak. Tuhan itu sebutan. Sebutan pada yang diagungkan. Kalau bertanya tentang itu, saya jawab seperti itu. Tuhan itu sebutan pada yang diagungkan. Sehingga arti Tuhan itu apa? Arti Tuhan. Tuhan adalah tuntunan hati. Tuhan itu tuntunan hati nurani. Ya. Istilah baru gurunda kita. Aduh, manras enak gue. Tanya sama aku kalau ada Tuhan. Itu Makanya Pak, kurangi 501 karena itu mempengaruhi daya tangkap. Jangan terlalu banyak 501. Ini nih daya tangkap Bapak begini. Definisi Tuhan di 501 ini. Gimana nih Bapak ini? Jangan kayak gitulah. Tuhan adalah Tuhan adalah tuntunan hati nurani. Ya ampun. La haula wala quwata illa billah. Saya ajarin Pak ya, saya ajarin. Ini konsep dari definisi Kristen. Tuhan itu tuntunan hati nurani. Jangan itu garambang itu namanya, itu rambuanga asal bicara itu namanya. Itu rambuanga namanya itu. Yang dimaksud dengan Tuhan di dalam pengajaran teisme, deisme, panteisme atau apapun itu atau teis dan seterusnya. Loh, kok nangis? Tanya sama Gurunda yang terhormat. Kalau ada Tuhan selain daripada Yesus, Tuhan itu siapa? Loh, Gurunda, definisikan dulu Tuhan Pak supaya kita bisa cari selain Yesus itu apa? Jawab definisinya bahwasanya yang dikatakan Tuhan itu sebutan. Terus? Sebutan kepada yang diagungkan sehingga ada yang dipertuhankan. Berarti itulah yang Tuhan ini maksudnya apa? Tuhan ini apa? Kok larinya kemana-mana ini? Itu tuntunan hati nurani pada setiap manusia. Untuk supaya untuk mengasihi sesamanya, bukan untuk memaki-maki sesamanya, mencela sesamanya. Apa hubungannya ini? Kita berbicara mengenai Tuhan. Bapak kan bertanya, jadi saya wajib menjawab. Kalau saya tidak menjawab, berarti Anda ini mengatakan saya tidak pandai. Tuhan ini sembahan kan Pak ya? Tuhan ini sebutan Pak, yang pada yang sebutan ya, oke. Tuhan ini sebutan untuk pencipta langit dan bumi atau yang diciptakan? Anda bertanyakan tentang sedemikian, anak kecil pun bisa beranalogi tentang menyebut tentang bahasa pencipta langit dan bumi. Iya, maksud saya gini loh Pak. Maksud saya gini loh Pak Gimpe Ulu. Gini loh maksud saya ini. Maksud saya gini loh Pak. Yesus itu ketika datang ke atas muka bumi, apakah masih ada hakikat tertinggi dibandingkan dirinya sendiri menurut Yesus? Ya, kalau kita menurut lagi cerita seperti itu Pak, kita cerita lagi yang tidak ada yang jahil. Nah, jangan gitu. Pak, Bapak, ketika tidak jahil, apa ya nak boleh bertuhankan Pak? Bapak, ketika Yesus datang kepada Bani Israel mengajarkan. Aku tidak pernah ke Israel Pak. Kau cerita begitu. Saya tidak bahas kau Lamiaju. Yang saya bahas Yesus. Saya melilin romo Pak Jaguru. Saya tidak sedang bahas Bapak. Yang saya bahas Yesus. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel. Siapa yang bahas Bapak? Tidak ada bahas Bapak. Saya tidak sedang bahas Saudara Lampea. Saya sedang bahas Yesus. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, apakah Yesus mengajarkan ada esensi yang lebih dahsyat di luar dirinya, atau Yesus ini yang maha dahsyat itu? Makanya saya tanya sama Bapak, kalau ada Tuhan selain daripada Yesus, siapa Tuhan itu? Bapak yang di surga. Bapak yang di surga. Aduh, Bapak ini Yesus.
Kenapa lah yang saya tanyakan bukan Bapak, yang saya tanyakan Yesus. Kalau ada Tuhan selain Yesus siapa? Bapak yang di surga. Berarti kalau Bapak mengatakan Bapak yang di surga itu sama halnya dengan Yesus, karena Yesus itu yaitu Bapak itu sendiri. Masolang ulunna. Kenapa Yesus mengatakan yang Bapa itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengarkan, sementara Yesus bisa dilihat, bisa didengarkan? Masolang no? Itu kalau Bapak cerita, kalau Bapak, kalau guru Pak, kalau Banjuma ini cerita lagi tentang Bapak, itu bercerita lagi yang Bapak belum terjahir. Kalau sudah terjahir ya Yesus namanya. Kasolang yang lama rupa. Masolang ilah si kanude. Lam yakunil lazina kafaru al kitabi wal musyrikina munfaqina. Bos. Jadi jelas ya Pak ya, Tuhan yang dimaksud oleh Yesus yang benar itu adalah hakikat yang mengutus dirinya yang ada di langit. Itu loh. Oke? Langit mana? Bercerita tentang langit. Apakah ada yang pernah ke langit di sini? Apa sih Bapak ini Masolang? Bapak ini rusak otaknya. Bukan rusak. Saya bertanya, kalau ada Tuhan selain Yesus, tunjukkan kepada saya. Ada. Yaitu yang mengutus Yesus, Tuhan selain Yesus. Yes, yang mengutus Yesus. Kalau itu bercerita tentang seperti itu, yang diutus itu, yang mengutus itu barang yang satu, Bapak. Bagaimana ceritanya ada manusia, yang satunya bukan manusia, Anda katakan adalah satu? Ada utus mengutus, emangnya surat menyurat mau diutus-utus. Lah Yesus mengaku utusan. Aduh, batal lah tentang tauhid itu Pak. Kalau cerita tentang utus ya, memang Kristen ini tidak mengamalkan tauhid memang, karena Kristen ini agama pagan, Tuhannya 3, termasuk Yesus yang manusia dituhankan juga. Aduh, yang saya tanyakan, kalau ada Tuhan selain daripada Yesus, kan sudah kujawab tadi. Tuhan selain Yesus itu disebut dengan sebutan Adonai atau Hasem yang ada di langit. Ayo. Itu cerita. Cerita apa? Itu cerita yang kau dengar. Cerita. Lah, itu di dalam pengakuan Yesus kok. Samamu, kalau ada Tuhan selain Yesus, daripada Yesus, saya tanyakan samamu, mana Tuhan yang dimaksud? Tuhan yang dimaksud itu adalah Bapa yang mengutus dirinya. Di dalam kitab Anda tertulis kayak begitu loh. Itu yang pernah terjohir, Pak. Ya, Tuhan itu yang terjohir. Apa itu terjohir? Apa itu terjohir? Yang terjahir, yang zahir. Yang zahir maksudnya apa itu zahir? Bicara salah nih. Zahir itu berjasad, Bapak. Oh, berjasad. Jadi zahir itu berjasad, gitu ya. Zahir itu bukan ada maksudnya. Berjasad, bertubuh, berdaging. Apakah zahir itu artinya selamanya berdaging? Barulah ada Tuhan. Kalau tidak berjahir, bagaimana kok bisa bertuhan? Apakah zahir itu? Kan samamu. Dengar. Mana yang dimaksud Tuhan itu? Dengar. Zahir itu apa artinya? Zahir. Tuhan itu hanya Yesus. Zahir artinya apa? Tunggu dulu. Lo kape itu timumu matu kumarede kemita kok. Apa itu zahir? Zahir itu apa? Zahir itu bertubuh, Pak. Di mana itu dalilnya zahir itu bertubuh, di mana? Ya, buktinya kamu itu nyata, Pak. Ya, zahir itu artinya apa? Itu bahasa apa dulu? Kalimbo ini anak ini. Itu nampak jelas terang. Di mana itu zahir itu apa artinya? Dari bahasa zahir apa? Nyata, Pak. Zahir itu batang tubuhmu itu apa bukan zahir? Masih mengingkari. Itu zahir dalam bahasa apa artinya? Zahir itu bahasa apa rupanya? Zahir itu nyata, Pak. Di mana dikata iya zahir itu nyata, maksudnya zahir ini dalam bahasa Arab itu maksudnya apa? Tanyakan itu, apa saja mau kuliah antum? Iya, coba kulai saya dari kata dasar zahir itu apa, coba.
Kuliah saya itu. Zahir artinya itu nyata, bisa diraba, bisa dipegang. Nyata. Makanya kalau kita cerita tentang Bapak itu telah johir bernama Yesus. Jadi kalau tidak nyata tidak zahir. Ada Tuhan selain Yesus, tunjukkan kepada saya mana Tuhan yang kamu maksud. Ya enggak, zahir dulu. Anda kan mencuri kata zahir dari Quran. Saya tanya, zahir itu menurut Anda adalah johir, Pak, jahir. Ya, zahir itu apa? Jahir itu batang tubuh kamu. Itu jasad itu, bedakan itu. Loh, paman itimumu jasad dengan zahir itu beda. Aduh, bagaimana Bapak bisa cerita kalau tidak ada jasadmu? Bagaimana? Zahir dengan jasad itu beda, kucluk. Sama Bapak, itu hanya pengertian yang mengelirukan Bapak. Bapak tidak memahami arti sebuah jahir. Coba di dalam kitabmu ada enggak kata zahir? Apalagi kita lagi ini Bapak. Enggak, kamu kan mengambil kata zahir dari kitabnya umat Islam. Coba kamu ambil kata zahir di dalam kitabmu, ada enggak? Ada yang kitab saya ini Pak yang saya ceritakan. Iya, mana? Di mana? Di Lukas mana? Ya, batang tubuh saya ini kitab ini Pak yang saya ceritakan. Itu jasad itu, Ponyi. Itu jasad. Umi tidak bisa berbicara Bapak. Ponyi, dengarkan saya Ponyi. Yang kau maksud itu jasad, bukan itu zahir. Bapak. Bagi makanya saya tanyakan samamu, kalau Tomalasa, iya banyak Tomalasa. Tomalasa atau jangan. Bukan kepada saya, Tuhan mana yang kamu maksud? Kalau kau cerita tentang lagi Bapak telah johir bernama Yesus. Apalagi Bapak ini mau tanyakan? Balasa. Tuhanmu berapa sih Pak Lampai? Pak Lampai, Tuhanmu ada berapa? Cuma satu Bapak. Siapa namanya? Kalau Bapak memakai nama, saya gelar Yesus. Oh, berarti Tuhanmu namanya Yesus? Yesus. Anaknya Bunda Maria? Kalau kau mengatakan anaknya Bunda, ya anaknya Bunda Maria. Ya, jadi kau menuhankan anak orang? Wah, enggak apa-apa. Itu hak saya. Enggak apa-apa. Yang saya tanyakan sama kamu, kalau ada Tuhan selain daripada Yesus, tunjukkan kepada saya mana yang dimaksud kamu Tuhan itu. Tunjukkan juga Yesus kepada saya sekarang. Yesus itu sehingga makanya saya tanyakan makanya tadi Pak Juma ini bertanya. Tunjukkan Yesus sekarang. Mana Yesus? Kalau kau tunjukkan, makanya saya sebut Tuhan itu Yesus. Ya, tunjukkan Yesus sekarang, suruh masuk sini. Kamu kan sudah bertanya tadi. Yesus apa nama Tuhanmu? Yesus. Saya jawab. Terus kamu mengatakan mana Tuhan Yesus? Sekarang Yesus ini sudah di surga. Siapa yang bilang di surga? Lah, itu keimanan kami Bapak. Datanya mana? Datanya mana kalau Yesus di surga? Lah, kalau kau mencerita tentang data, Bapak itu saya tanya sama Bapak, mana Tuhan yang kamu maksud? Datanya mana, Sakulu? Mana datanya? Tentang data saya. Sakulu. Sakit kau Lampai. Kau Lampai sakit. Seperti itu Pak ya. Lampai, datanya mana kok? Datamu mana Lampai? Sehingga ada datamu mana? Makanya saja. Markus 14:62. Lampai. Yesus manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Itu ada yang Maha Kuasa, ada Yesus manusia. Mana kau katakan Tuhan? Coba kamu jawab dulu. Jawab dulu. Bapak bercerita bagaimana ini? Jawab dulu Markus 14:62 coba. Ada yang Maha Kuasa, ada yang manusia. Manusia itu Yesus. Mana yang Maha Kuasa? Mana Tuhan di situ? Mana Tuhan yang di situ yang Maha Kuasa atau Yesus yang manusia? Coba kau jawab. Bercerita Bapak. Apa ini? Jawab dulu, coba. Markus 14:62 baca. Kejang sekali kok. Lo gak kejang-kejang lo? Tanya Tuhan. Apain kau kejang-kejang sama limpeu lu kau? Sampai. Jawab coba. Makanya jangan dulu. Tuhan di situ yang mana? Jawab dulu. Tuhan Markus 14:62 yang mana Tuhan di situ? Dengar dulu. Saya bicara. Ya jawab. Nah begini. Kalau nggak jawab gua potong ya. Lah, dengar dulu. Saya terangkan kan Sandi ini kan bertanya. Padahal itu pertanyaan Sandi saya sudah tanya sama si Juma. Saya sudah tanya sama si Juma. Apa itu arti daripada
apa itu definisi Tuhan? Saya jawab, arti itu yang dikatakan Tuhan itu sebutan kepada yang diagungkan. Karena kenapa? Tuhan itu yang diagungkan, atau arti sesembahan, disembah, yang dipuji. Itu saya jawab tadi itu. Masih lagi tanyakan si Andi. Ditanyakan lagi, apa itu Tuhan? Tuntunan hati nurani bagi siapa? Panjang sekali ngomong kau. Panjang kali kau ngomong. Markus 14:62 kau jawab dulu. Katakan lagi Tuhan lagi yang pernah ada di muka bumi ini sekarang yang bernama Yesus itu. Bagaimana caramu menyembah Yesus? Ada nggak perintah Yesus menyembah? Bagaimana caramu menyembah Yesus? Coba kasih bukan. Anda ini mabok Tuhan betul. Kamu pernah menyembah Yesus nggak? Kalau mengatakan disembah, artinya sembah itu sesuatu yang diagungkan, Pak, yang dipuji. Ya bagaimana cara mengagungkan Yesus? Bagaimana caranya? Kalau saya tanya samamu, bagaimana kau? Ya kenapa kau bertanya balik? Lepalin romos yang anaknya. Kalau berani ditanya, berani. Ya kau jawab dulu, sepuluh. Emosi. Emosi. Ditanya, jangan emosi. Hanya berani. Lepas saya aku balen Pak. Jangan menjawab. Rempe bajar saya. Muter-muter. Aku batu malah. Tengah anaknya. Berani ditanya, berani bertanya. Kau katakan, kau katakan Yesus itu Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, beginilah firman Yesus, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Itu ajaran Yesus. Hah? Itu Tuhan kayak gitu, kayak gitu bunyinya, kayak gitu bunyinya. Orang dia bicara terus ini anak durhaka. Ajaran Yesus 2 Samuel 12 nomor 11 begitu. Berfirmanlah Yesus begitu, ngomong. Berfirmannya Yesus bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Itu kata Yesus. Nah, itu Yesus gitu. Nah, atau masalah atau mabok. Beleng-beleng kau lempai. Nah, jawab. Tadi Markus 14:62 kau nggak bisa jawab. Nah, saya tampol dengan 2 Samuel 12 nomor 11. Itu Yesus gitu, mengambil istri gitu. Nah, coba kau jawab. Jawab. Beleng-beleng. Coba. Yang mana Tuhan? Markus 14:62 coba kau jawab. Coba dulu. Apa yang kau cerita? Coba dulu Markus 14:62 coba. Pertanyaan yang duduk di tadi yang simpel seperti ini. Oke. Yang semua tak ada yang bisa menjawab. Apa tidak ya dijawab? apa? Kalau ada Tuhan selain daripada Yesus, tunjukkan mana Tuhan yang kamu maksud. Oke, kalau saya tunjukkan ya. Ya, kita jawab dulu ya. Tunjukkan, jangan cerita tentang dalil-dalil. Oke. Aku tak butuh dalil sama kalian. Aku nggak bisa menunjukkan. Ya, saya jawab dulu. Lu diam dulu. Asu lo lepalin romos lo lek jalom we. Dengar dulu. Kok begitu? Kok dengar dulu. Itu ngomongnya. Ya nggak apa-apa. Demi kau ini nggak ada harga dirimu. Memang kau harus dilek jalom asu. Ya dengar dulu. Dengerin dulu. Islam seperti rahmat. Nggak apa-apa. Lu diam dulu. Lu diam. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini. Ada sekolah. Ngomong terus. Katanya minta dijawab. Ya. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini bisa menunjukkan fisik Tuhan. Tidak bisa karena Tuhan tidak berfisik. Gitu ya. Jadi saya nggak bisa menunjukkan fisik Tuhan saya. Karena Tuhan saya laisa kamisli syai'un, tidak ada yang setara dengan dia. Tidak sama dengan makhluk. Kalau ada fisiknya itu bukan sembahan umat Islam. Jadi saya nggak bisa menunjukkan permintaan Anda. Kalau begitu saya tanya balik juga. Tunjukkan Bapak di surga kepada kami sekarang juga. Bisa nggak Anda tunjukkan? Lari kan? Lari masuk! Gitu aja dia hanya bisa. Orang begini dikasari nggak apa-apa. Ngumpul lagi live. Ya, sebenarnya orang gini nggak usah. Kalau orang gini, kalau sama gurunda kita sedikit aja, jangan sampai capek gurunda sama orang kayak gini gitu. Nah, itu kayak orang saya lampai itu, udah biasa dia naik. Orang pemala itu. Capek ilmu gurunda itu kayak orang gitu. Ini siapa ini? Pano. Thomas Mbak Bolo itu. Vano siapa ini boleh
Bang Boleh Manu apa? baik orangnya diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam. Lanjut. Itu orang mabok bang, dilayanin orang mabok. Kalau ada orang bertanya, tunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhanmu, yang nggak bisa ditunjukkan. Kalau kita tunjukkan berarti itu bukan Tuhan. Bagaimana mungkin zat yang maha kuasa mau ditunjukkan di sini gitu? Itu pertanyaan bodoh sebenarnya. Kalau ditanya balik, tunjukkan Yesus sekarang juga mana? Atau tunjukkan Tuhanmu juga mana? Kan sama. Apa dia bisa jawab? Ya kabur. Itu. Kabur. Panas-panasan sesama orang Bugis ya maklum, biasa lah itu. Memang itu gak pantas ya. Tapi apa boleh buat, harus dikeluarkan. Orang kayak begini nggak bisa dikasih tempo singkat-singkatnya. Iya bang. Adam bang yang kasih. Apalagi kasih lama rupa, Mendre kasih lama rupa, Mendre silakan. Daripada Yesus. Lampai. Oke, saya jawab. Lampai, kau diam dulu ya. Lampai, kau diam. Jangan Kau diam. berkias ya. Jangan Dengarkan. Kau diam. Kami Muslim mengajarkan sesuatu itu, menjelaskan harus ada data, dalil ya. Kamu diam ya. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 103, Sang Pencipta langit dan bumi tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus, lagi maha mengetahui. Seperti ajaran para nabi-nabi. Keluaran 33 nomor 20, Tuhan tidak bisa dilihat, itu ajaran Musa. Dan kita lihat di dalam ajaran Yesus, Yohanes 5:37, Yohanes 1:18. Rupanya pun tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Nah, itu ajaran para nabi-nabi, termasuk Yesus. Jangan kau mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus mengajarkan apa? Yesus menurut Yesus Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan Yesus menyembah apa yang kami kenal. Nah, gitu. Jadi, terus apa ajaran Musa? Ulangan 6 nomor 4. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Jadi Yesus bukan Tuhan. Apa kata Yesus di dalam Markus 12:28-29. Nah, jadi itu ajaran Yesus dan ajaran para nabi-nabi. Oke, saya lanjut jawab ya. Gini, Al-Quran mengajarkan kepada manusia sehingga dapat mengenal Tuhan yang tidak dapat terdeteksi oleh panca indera ya. Al-Quran mengajarkan bahwa yang dapat dideteksi oleh panca indera manusia adalah tanda-tanda keberadaannya, bukan eksistensi wujud Tuhan itu sendiri. Tanda-tanda tersebut dapat dijangkau oleh panca indera dan juga akal pikiran kita. Malah melalui Al-Quran, Allah justru mewajibkan setiap manusia untuk mengamati dengan panca inderanya dan memikirkan dengan akal pikiran gitu loh, semua tanda-tanda keberadaan Tuhan ini, agar kita dapat meyakini bahwa Tuhan memang ada. Gitu Lampai. Nah, datanglah ajaran Paulus menjadikan Yesus Tuhan. Roma 14 nomor 9. Itu ajaran manusia mentuankan Yesus. Gitu Lampai. Nah, kamu mau jawab apa? Di mana Yesus menyatakan bahwasanya Dia pencipta langit dan bumi? Akulah pencipta langit dan bumi. Akulah Tuhannya para manusia. Sembahlah aku. Coba. Kalau Yesus tidak mengatakan kalau Yesus tidak mengatakan data. Oke, kalau Yesus tidak mengatakan demikian, aku yang mengatakan bahwa Yesus pencipta langit dan bumi. Gimana? Oh, berarti kamu sakit. Sementara oknum Yesus sendiri tidak mengatakan Dia Tuhan, tidak mengatakan Dia pencipta langit dan bumi. Berarti kamu yang sakit. Kamu yang sakit gitu loh. Yesus pun mengatakan Yohanes 5 nomor 30. Yohanes 5 nomor 37. Rupanya pun tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Berarti kamu yang sakit gitu loh. Kamu yang sakit. Nah, coba kamu baca di dalam Yohanes 6:40. Nah, coba kamu baca di dalam Yohanes 6:40. Coba apa katanya? Apa kata Allah Bapa di situ? Tuhannya Yesus. Apa katanya? Sebab inilah kehendak Bapa. Sebab inilah kehendak Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu supaya sebentar.
Sebentar. Loh, 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 loh. Loh, kamu yang mentuankan Yesus. Yesus tidak berarti kamu yang sakit. Kamu yang sakit, betul? Kamu yang sakit. Kalau ada Tuhan selain daripada Yesus, tunjukkan. Yesus tidak mengaku Tuhan. Yesus tidak mengaku Tuhan. Kalau ada kamu yang mengklaim, berarti kamu sakit. Beleng-beleng anak ini. Dia sudah mengakui bahwasanya dia yang mengakui sendiri, sementara Yesus tidak mengakui bahwasanya dia. Coba sidik coba tanya. Lampe kau punya akal nggak? Lanjut. Lampe kau punya akal nggak? Dengerin dulu lu pesaing kau. Kau punya akal nggak? Coba kau tunjukkan akalmu kepada saya. Kalau aku tak berakal, tak bisa nak dikomali ini. Ya coba tunjukkan akalmu. Mana akalmu? Kau tanyakan tentang akal. Akal yang berbicara seperti ini. Kalau ya tunjukkan akalmu, bagaimana wujudnya? Coba tunjukkan. Kalau kau menanyakan tentang kalau kau menanyakan enggak usah abu lu, mana akalmu? Saya mau bayarin akalmu kalau ada, mana? Itu tandanya Anda bodoh. Ya mana akalmu? Tunjukkan akalmu. Pada suatu pertanyaan. Tunjukkan akalmu. Pada sebuah pertanyaan. Tunjukkan akalmu. Tunjukkan akalmu, mana akalmu? Saya tanyakan. Mana akalmu? Anda menanyakan. Mana akalmu? Mana akalmu? Mana akalmu? Tunjukkan. Ini batang tubuh saya ini. Ini tubuh saya. Itu bukan akal, itu tubuh goblok. Mana akalmu? Mana akalmu? Bagi saya akal. Mana akalmu? Tunjukkan akalmu. Inilah batang tubuh saya. Mana akalmu? Tunjukkan mana batang tubuhmu, tunjukkan. Saya nggak percaya kalau kau punya tubuh. Bung. Mana tubuhmu? Coba kasih lihat tubuhmu. Anda bertanya, mana akalmu? Mana akalmu? Mana akal? Ini mana akalmu? Mana akalmu? Ya mana akalmu? Tunjukkan di sini bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti apa akalmu? Tunjukkan. Ya. Coba kau cabut akalnya ibumu dulu itu di belakang. Kasih lihat di sini. Cabut gimana? Coba kasih lihat akalmu. Akal inilah. Mana akalmu? Mana? Mana? Apa kau tanya dia? Ya mana akalmu? Mana? Saya tanya. Mana? Ini batang tubuh saya. Saya nggak minta tubuh, saya minta akalmu. Akalmu mana? Batang tubuh saya ini akal. Mana akalmu? Tunjukkan. Tubuh saya ini akal lah. Bukan, itu bukan akal. Akalmu mana? Inilah batang tubuh saya akal ini. Akalmu mana? Akalmu mana? Kamu bertanya, saya jawab. Akalmu mana? Mana akalmu? Pokoknya gua putar-putarin lo di sini. Mana akalmu? Mana akalmu? Mana akalmu mana? Akalmu mana? Akalmu mana? Mana akalmu? Orang ini masih hidup. Kamu masih hidup dia banyak, Pak. Hajar dia. Saya tunjuk akal itulah batang tubuh saya. Oke Bang, kita diskusi pelan-pelan ya Bang. Oke Bang Suma, kita pelan-pelan. Oke. Anda minta menunjukkan siapa Tuhan selain Yesus, kan gitu tadi ya? Gitu ya Bang ya. Jadi kalau Anda berbicara tentang Tuhan, sembahan maksudnya ya, yang bisa ditunjukkan itu bukan cuma Yesus Bang. Orang Hindu bisa, kalau Anda tunjuk mana Tuhan yang benar itu, dia tunjuk seekor sapi. Kalau orang Hindu dia tunjuk patung Buddha. Seperti itu Bang. Jadi bukan cuma Yesus yang Anda jagokan itu, andalkan itu sebagai satu-satunya sembahan. Orang Buddha punya sembahan, mereka sebut dengan Buddha. Orang Hindu juga demikian, ada yang mereka sebut Krishna. Bahkan orang Amon juga punya sembahan namanya Molok. Dan rentetan dari yang saya sebutkan ini, Molok, sapi, Krishna, apalagi tadi Buddha, itu sama kedudukannya dengan Yesus. Sama-sama makhluk yang dituhankan oleh pengikut-pengikutnya. Gitu loh Bang. Jadi bukan cuma Yesus satu-satunya Tuhan, masih ada Tuhan-Tuhanan yang lain yang disembah oleh ajaran paganisme selain Anda, kan gitu. Ada lagi? Ya, yang saya tanyakan sama Bapak, selain daripada yang Anda sebut, kalau ada Tuhan, selain daripada yang Anda sebut, manakah lagi Tuhan yang Anda maksud gitu? Salah satunya Dewa Molok, Bang. Dewa Molok itu Dewa Molok itulah Tuhan Bapak ya?
Oh bukan Tuhan saya. Kalau Tuhan saya nggak bisa ditunjukkan. Makanya Jangan sesuatu yang gini Bang Lampai, Tuhan Anda yang Yesus itu tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan saya. Yang bisa dibandingkan dengan Tuhan Anda itu Tuhannya Buddha, Hindu, kemudian paganisme, Hellenisme, itu politeisme, seperti orang Romawi, Yunani, seperti orang Amon yang menyembah dewa Molok yang minta darah manusia. Itu baru cocok. Kalau Tuhan saya nggak bisa, Bang, nggak bisa ditunjukkan karena Tuhan saya bukan makhluk. Sementara Yesus itu kan makhluk, dia adalah manusia yang dipotong nonotnya pada hari ke-8 dan minum cucu ke ibunya. Dia isap tetek waktu dia bayi gitu loh. Jadi nggak bisa, Boleh ngomongkan juga, Pak. Iya, silakan. Berarti kalau Tuhan Bapak ini, kalau Tuhan Bapak ini angan-angan gitu, Pak ya? Kalau menurut Anda sesuatu yang tidak dilihat itu adalah tidak ada, berarti angan-angan, berarti akal Anda juga adalah angan-angan karena Anda tidak bisa menunjukkan akal Anda, kan gitu, Bang? Enggak, akal saya, Pak. Tadi saya sudah jawab, saya ditanya. Anda punya akal? Batang tubuh saya ini, Pak. Batang tubuh saya ini lah akal ini, Pak. Batang tubuh Anda itu adalah akal. Oh gitu. Jadi kaki Anda bisa berpikir? Oh bisa. Coba suruh kakinya berpikir. Nah, ini aku berpikir ini, bisa berbicara ini. Oh itu yang berbicara mulut. Saya minta kaki. Coba suruh kakinya, bicara. Coba kakinya suruh bicara. Ini berbicara. Kakinya suruh bicara. Kaki. Saya berbicara tanpa mulut, Pak. Kaki saya ini berbicara tanpa mulut. Nah, bisa. Ini bergerak ini. Iya, oke. Oke, saya mengalah untuk itu. Saya mengalah. Nah, sekarang begini, ketika berbicara mengenai Tuhan saya, jelas sama seperti Tuhannya orang Yahudi. Di dalam Yeremia 10 nomor 16, Tuhan mereka itu tidak serupa dengan apapun. Nah, kalau Anda mengatakan Tuhan saya itu hayalan, ya nggak apa-apa, masalah. Tapi yang jelas, orang Yahudi yang kepada mereka dikirim nabi-nabi, termasuk Yesus, 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17:20, Yeremia 10:6, Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Gimana? Berarti tadi Anda sudah mengakui tak apa bahwasanya Tuhan Anda hanyalah sebuah hayalan. Itu tuduhan Anda, kan? Tadi Anda mengatakan tak apa. Ya enggak apa kalau Anda menuduh Tuhan saya seperti itu tidak apa. Itu maksud saya. Tuhan saya itu tunggu. Gantian kita bicara, Bang. Gantian kita bicara, Bang. Supaya bagus didengar oleh orang yang di bawah. Walaupun orang tidak waras juga bisa jadi waras. Jadi gini. Dengarkan saya, Saudara Lampea. Lampea, dengarkan. Suara kamu akan tenggelam. Kalau saya naikkan volume sedikit aja, rumahmu bisa meledak. Oke, jadi tenang. Biar saya kecilin volumenya. Jadi gini. Ketika berbicara mengenai Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhannya para nabi, itu laisa kamislihi syai'. Contoh, Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau maha besar, asmamu besar, namamu besar. Jadi Tuhan yang kami sembah, yang Musa sembah, yang Yesus sembah itu maha besar dan tidak serupa dengan makhluk, sehingga tidak ada. Tunggu sedikit, sabar dulu. Sabar dulu, kita diskusi nih. Sabar ya. Namanya itu, Pak. Sabar, nanti Anda ceramah juga. Boleh ceramah habis ini ya. Jadi perlu ada ceramah, tunjukkan saja. Jadi saya tidak bisa menunjukkan Tuhan saya karena Tuhan saya itu bukan makhluk. Yang bisa ditunjukkan itu hanya tataran makhluk. Karena Tuhan Anda makhluk, maka tandingan Tuhan Anda adalah sapi yang dikuduskan oleh saudara-saudara kita orang Hindu. Silakan. Yang mengatakan Anda mengatakan Tuhan saya makhluk, itu Anda yang mengatakan makhluk. Bagi saya bukan makhluk. Tak ada makhluk, Pak. Tak ada makhluk. Anda yang mengatakan makhluk. Yang saya tanyakan sama Bapak, kalau ada Tuhan selain daripada Yesus, tunjukkan kepada saya mana Tuhan yang dimaksud menurut Bapak gitu. Itu saja sebenarnya, aku tak panjang-panjang, tak ribet-ribet untuk menanyakan.
Jawaban yang pasti saja Bapak kasih sama saya. Kalau ada Tuhan selain daripada Yesus, tunjukkanlah kepada saya yang buta ini mana Tuhan yang dimaksud. Jangan hanya sebuah kias atau sebuah dalil-dalil Bapak kasih gitu. Nah, silakan Bapak. Yesus disebut makhluk di dalam 1 Korintus 15:48 ya. Jadi ketika saudara mengatakan Tuhan Anda adalah Yesus, ya saya katakan tataran atau padanan Tuhan Anda atau kesetaraan Tuhan Anda itu adalah makhluk, kan gitu poinnya. Jadi Yesus itu disebut makhluk di dalam 1 Korintus 15:48. Nah, Anda ingin menyetarakan Tuhan saya yang Khalik, nggak bisa. Tuhan saya Khalik, Tuhan saya itu sabar dulu. Tuhan saya itu bukan makhluk, sehingga tidak bisa saya tunjukkan kepada Anda. Ini loh Tuhan saya digantung di tiang salib, nggak bisa, karena Tuhan saya itu bukan makhluk. Sabar dulu Pak, sabar, nanti giliran Anda berbicara. Oke, saya sudah mematahkan argumentasi Anda dengan mengatakan Yesus itu bukan makhluk. 1 Korintus 15:48, Yesus makhluk Pak. Oke ya, nah, sehingga Tuhan Anda itu cocoknya dengan Tuhan orang paganisme, penyembah pohon, penyembah batu, penyembah binatang, penyembah sapi, penyembah kodok, penyembah Molok, itu tataran seperti Tuhan Anda. Jadi kalau Anda mengatakan tunjukkan satu Tuhan selain daripada Yesus, saya katakan dewa Molok. Dewa Molok dipersembahkan darah manusia kepada dirinya. Sementara tunggu 10 detik Pak, 10 detik. Sedangkan Tuhan Anda Yesus itu adalah korban tumbal. Yesus itu tumbal Pak. Yesus itu tumbal untuk dewa Molok. Oke? Jadi Anda punya Tuhan bernama Yesus itu lebih rendah kedudukannya daripada dewa Molok yang disembah oleh suku Amon. Demikian. Silakan. Itu kan menurut Bapak. Yang saya tanya sama Bapak ini, Tuhan yang Anda ulang-ulang banyak banget ada gunanya nih. mana yang dimaksud Tuhan itu? Saya sudah menjelaskan loh Pak. Tuhan saya laisa kamislihi syai. Tuhan saya tidak serupa dengan apapun, sehingga saya tidak bisa menunjukkan kepada Anda Allah itu wujudnya seperti apa. Sedangkan Tuhan Anda punya wujud. Yesus punya wujud. Pada hari ke-8 nonotnya digunting. Pada saat dia dilahirkan dia netek. Itu Tuhan Anda. Pak. Lebih hebat Tuhannya orang-orang Amon, karena Tuhannya dipersembahkan darah manusia untuk dirinya. Sementara Yesus justru menjadi tumbal untuk dewa Molok. Gitu loh Bang. Silakan. Anda Cuma dia nggak dengar, dia ngomong juga tadi. Dia nggak dengar. Anda membawa dalil itu. Lebih baik turunkan aja ini orang nggak benar ini. Tidak serupa dengan apapun. Kalau saya dulu ini penghujat ini orang, penghujat udah didatangi teman-teman kita ke Pemalaan. Kalau Anda mendingan sekarang, dulu penghujat ini. Selalu menyebut dengan kata Allah. Allah ini nama berarti serupa. Ada gunanya ini. Berarti dengan serupa dengan makhluknya. Ya Bang Pano, ya Bang Pano. Demikian berarti batal itu Pak. Izin ya, aku mau turun sebentarnya ini. Hanya aku mengingatkan kepada saudara saya ini, kalau boleh ya, bukan saya memaksa. Karena aku pengikut apa juga saudaraku Kristen lah ya, Kristen, tapi saya ajurkan kepada saudaraku kembali mengingatkan, baca kembali Alkitab itu dan simak baik-baik. Karena jangan kita mengenal Bapa di surga hanya melalui bapak-bapak agama atau ajaran doktrinnya. Lebih bagus kita membaca Alkitab itu baik-baik dan sambil kita simak ya, karena di situ dia katakan, makanya saya kirimkan tadi berapa ayat itu ya, seperti di Ulangan 18 ayat 18 sampai 19, nabi akan dibangkitkan, dan siapa nabi itu? Dan Yesus pun hanya ukiran, tidak lebih dari itu. Saya ini yang bicara itu Kristen, jangan dipotong dulu. Jadi aku ini hanya Kristen, bukan tidak membaca ayat-ayat, tetapi saya percaya. Aku sebentar sedikit saja ya. Jadi itulah yang saya sampaikan kepadaku ya, baca baik-baik Alkitab itu, kasih waktu rutin lah membacanya ya, oke? Jangan hanya kita mengenal Bapa di surga dengan penyampaian bapak-bapak agama, ya. Bang Pano, sebentar aja lampe. Bang Pano, saya mau nanya Bang Pano nih ya. Bang Pano,
pertanyaan yang sama ditujukan kepada kami si Kristen yang satu. Ini saya tanya Bang Pano. Bisa nggak Bang Pano menunjukkan Bapak di surga kepada kami, Bang Pano? Bapak di surga maksudnya gimana? Bisa nggak Bapak tunjukkan supaya kami lihat? Ya, Bapak di surga itu nggak bisa dilihat, Pak. Kalau Bapak itu cumanya hanya suara. Satupun orang tidak bisa melihat Bapak itu di surga. Oke, jadi Tuhan yang sebenarnya nggak bisa dilihat ya, betul ya Pak? Bisa dilihat hanya suaranya yang baik, terdengar. paham. Jadi kalau ada orang bertanya, tunjukkan Bapak di surga, tunjukkan Tuhan itu pertanyaan orang blow on apa bagaimana Pak menurut Anda? Kita maklumi lah karena mungkin dia belum paham kali, jadi boleh kita bilang aja lah karena saudara belum lagi itu, saudara kita itu belum paham apa tentang Alkitab, maka kita maklumi lah. Sampai di mana paham Bapak kalau mengatakan tentang paham? Sampai di mana Bapak itu hanya membaca kitab tapi tidak memahami arti sebuah ketuhanan Yesus. Ya udah Pak Lampai tunjukkan begini Pak Lampai tunjukkan Bapak di surga kepada kami sekarang, tunjukkan Pak. Bagaimana Bapak mengatakan tentang Bapak di surga? Surga itu apa menurut Bapak sebenarnya? Itu surga. Ini Yesus sudah berkata-kata aku diutus, ya kan? Bukan apa aku diutus, ya kan begitu. Ya coba baca nanti. Kalau Bapak berbicara tentang yang mengutus, dan yang diutus muridnya yang 12. Kalau Bapak bercerita ada yang diutus, berarti ada yang mengutus itu Pak. Bapak tidak memahami arti sebuah ketuhanan. Ya, terserah Bapak lah. Cumanya aku hanya mengingatkan, bukan memaksa Bapak ya. Kalau aku cerita tentang Bapak, kalau kita cerita tentang Bapak, artinya Tuhan itu belum berjahir. Belum berjahir Pak, dikatakan Bapak. Setelah dia berjahir, maka disebutlah Yesus. Tunjukkan Yesus sekarang Pak, mana Yesus Lampai? Yesus itu sudah mati Pak, tidak ada lagi sekarang. Oh berarti jadi Yesus sudah hilang? Makanya Yesus Yesus hilang katanya. Pak Pano Yesus hilang. Ya, izin ya, Bang Juma, izin ya, saudaraku yang ada di Komal ya, izin ya, turun ya. Kalau kita cerita, Oke, sip. Kalau kita cerita lagi tentang demikian, mengatakan mati ini pada tanda kemanusiaannya. Oh, berarti Tuhan pernah mati? Berarti Tuhan pernah mati? Mati itu tanda gelar sebagai berarti Tuhan mau pernah
sangat-sangat penghujat. Setelah mendatangi teman-teman, dia mulai sedikit nongol lagi dia menghujat. Ini nongol lagi. Kayak dulu mau kabur dia kan, gue sebut kampungnya. Dulu di Pemalak teman-teman, dia bergaul sama orang Bugis. Udah didatangin dia, udah dia berjanji tidak akan menghujat lagi, masih dimaklumi. Nongol lagi. Dia gue sebut kabur kan? Kabur lu ya, gue sebutin tempat alamat lu. Mau lagi didatangin sama teman-teman di sana. Udah edukasi lo dulu itu. Oke. Lanjut yang lain. Selesai dia. Suaramu besar kali suaramu. Apa? Hujat apa? Kenapa rupanya? Kenapa? Besar terus kenapa? Kamu mau diskusi atau mau apa? Hebat, kenapa rupanya? Diskusi, tapi kenapa kau hebat sekali? Apa? Bagaimana, Dek? Bagaimana? Siapa yang hujat? Apa adik-adik pula kau bilang? Terus apa? Coba kau tunjukkan tadi temanya apa? Coba kau tunjukkan di mana Yesus mengatakan dia itu pencipta langit dan bumi. Apa? Naik kamar kau mau ngapa? Mau bantah, mau diskusi atau mau ngapain? Sini aja kau. Coba silakan kau. Coba silakan, Dek. Jangan taklik buta kau, Dek. Coba. Cobalah. Jangan sok preman kau. Di sini diskusi. Ya, coba kau tunjukkan di mana Yesus mengatakan dia pencipta langit dan bumi. Ayo. Ayo. Coba. Aku nggak mau. Silakan Gurunda. Kenapa? Bro, gini aja, kalau lo mau diskusi, kamu menguasai topik apa? Diskusi baik-baik. Iya. Boleh? Topik apa yang kau kuasai, bro? Silakan. Baik-baik ya, diskusi ya. Topik apa yang kau kuasai, kita bahas. Buka mute-nya, buka. Mute-nya dibuka. Buka aja. Nggak tahu buka mute, banting HP-nya. Iya. Sekarang topik apa yang kau kuasai, bro? Saya moderatorin. Topik apa yang kau kuasai? Ayo saya di sini. Hah? Saya di sini tak mau. Kenapa menyek suaramu sih? Waduh, ongkirnya gede, harganya murah. Pergilah aja dia. Gurunda dia. Datang nyampe dia nih. Astagfirullahaladzim. Datang nyampe. Assalamualaikum Deng Moto. Waalaikumsalam. Tadi dia bahas gini, akalnya itu adalah tubuhnya. Langsung kabur. Akalnya adalah tubuhnya. Baju mak suruh, coba kau ngomong pakai kaki, nggak pakai mulut, kan akalmu itu. Ada-ada aja jawabannya. Nyawanya Yesus adalah alam, nyawa Yesus adalah nyawa kita katanya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam jiwa, di dalam dada mereka ada penyakit. Itulah mereka. Diajarkan kebenaran kayak begini polanya. Jangan sampai membahas semua data-data Al-Quran yang membahas tentang mereka. Wa matalul ladina kafaru kamatalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Mereka hanya seperti kucing mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa arti suara tersebut. Meow. Misalkan disuruh kakinya bicara, ini kakiku sudah bicara. Dasar. Kayak lampai itu. Astagfirullah. Satu apa ini? Satu ya. Oke, selamat sore. Satu ya sih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang Edi. Oh Alex. Ya, ada yang mau disampaikan Izin Bang? nyimak aja. Iya Bang. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih ya Bang. Pisida ajal, buset, pisida ajal, ini pisida king ada, pisida ajal ada. Ketahui pula sama lampai. Enggak, Yesus ya, bukan Tuhan, saya yang mentuankan gitu. Saya udah finish di situ ya Gurunda. Iya betul. Aduh. Meow. Astagfirullah. Tong semak bolo nang ini, tong semak bolo. Masa mecen dulu. Insyaallah. Kurang gizi itu. Isda. Halo, selamat sore Isda. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ini saya cuma menyampaikan ini tadi lampai sudah turun jadi. Jok ke mana ke bolanya? Minta tuh bolanya jok ke ini. Lo peti ini mati rokok. Iya Bang. Akan mulai rampang. Repai lindro na repai paboril kecil-kecina. Jaka pole ko bone jaka ko bajoy ma peri lo ka kolaka mangoto ka joka kendari le panong pemala angkan ikut bulana. Mohon izin ini di tanah merah dia. Semua ini. Mohon izin para guru-guru semua, mudah-mudahan oten-oten ini bisa dengar ini. Saya hanya menyampaikan kalau Kristen itu bukan pengikut Yesus, mereka itu pembangkang dari ajaran Yesus. Sebenarnya begitu. Betul. Tidak dengan murid. Kalau murid itu dia betul pengikut Yesus. Kalau Kristen itu mereka bukan pengikut Yesus tapi penyembah sama Yesus. Mudah-mudahan kalian dengar ini para oten. Kalau memang kalian itu pengikut Yesus, coba buktikan kepada kami umat Islam apa yang mereka bukan domba. Kalau memang kalian itu pengikut Yesus, karena Yesus itu pertama-tama dia disunat, yang kedua dia berdoa, beribadah, dia bersujud. Sementara kalian tidak sunat dan kalian berdoa itu tidak bersujud, singkat-singkat dan bernyanyi-nyanyi. Kalau tidak ini Muslim kah? Saya Muslim. Muslim. Ya nggak usah dibahas terlalu panjang Bang, udah tadi. Iya Bang. Nanti kita monolog Bang. Iya Bang ya. Iya Bang ya. Gantian ya Bang ya. Ada oten lagi yang mau naik ya Bang ya. Tolong dihimbau teman-teman untuk daftarkan diri di API. Caranya daftarkan diri gitu. Di sini ada 1.100. Oke, untuk mendaftarkan sebagai partisipan, ya silakan. Untuk mendaftarkan diri ke API silakan. Mana saya dengar waktu Bang kok jalan Mbak menunjukkan. Iya Bang. Iya, terima kasih Bang. Jadi untuk mendaftarkan diri silakan masuk ke pusingnya selalu aku moto. Jadi gini. Agak tuh. Untuk yang mendaftar selalu aku mau. Batin rotunangan naik. Oke, yang mau mendaftarkan diri silakan masuk ke ke profilnya API. Di situ ada di bio link untuk masuk ke Telegram. Nah, untuk di Telegram itu silakan standby di sana, tunggu informasi selanjutnya yang akan diinformasikan untuk pendaftaran AFI. Di situ nanti akan dipilah-pilah, dipilih dan dipulihkan bagian apologet, bagian yang buka koma, bagian yang bani typing dan lain-lain. Oke, teman-teman, seperti itu. Ketiduran barusan. Assalamualaikum. Jadi silakan. Assalamualaikum Akhimoto. Jadi silahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Abang Gun. Silahkan masuk ke akun API. Oke teman-teman, akun API tolong naik dong sebentar agar bisa di ini. Sebentar ya teman-temannya, jangan cus dulu ya. Kita lihat dulu biar mungkin API lagi di bawah. Kita suruh dia naik dulu biar teman-teman bisa langsung klik profilnya. Oke. Sebentar teman-temannya, mana dia nih? Udah naik belum nih orangnya nih? Adminnya nih. Nah, oke teman-teman, di situ Anda bisa di sini diklik dulu. Lalu masuk ke bio, lihat di bio, di situ ada daftarnya. Silakan. Udah maghrib di sini, kan gue lagi di Makassar. Iya. Apa pula? Oke teman-teman sekalian, sedikit ya Dek, Ibes. Lanjut ada di Zulkifli Mabas kurang lebih 1.000 orang ya. Tolong mohon perhatiannya kepada
saudara kita Julius. Kiranya teman-teman untuk membantu teman kita ya. Jangan lupa kemudian dukung beliau. Dalam waktu dekat beliau akan sidang dan beliau mengharapkan bantuan dari kita semua. Kalau bukan kita lalu siapa lagi gitu ya. Jangan biarkan beliau sendiri di dalam menangani kasus ini. Saya menyebutkan ya nomor rekening yang bisa dijadikan sebagai rekening penampungan untuk membantu beliau. Ini rekening asisten beliau langsung di Bank Syariah Mandiri, Syariah Indonesia, nomor rekening 715 tambah 499 tambah 23 tambah 18 atas nama Muhammad Haikal Abdillah. Tolong dibantu teman-teman. Beliau sangat membutuhkan saudara-saudara semuanya. Jangan dibiarkan saudara kita ini kemudian menangani kasusnya tanpa perhatian dari kita semua. Samping kita berdoa kepada Allah, karena itu yang paling kuat, doa kita kepada Allah, juga kita bantu beliau dengan materi. Seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi, Bank Syariah Indonesia 715 tambah 499 tambah 23 tambah 18 atas nama Haikal. Terima kasih, kiranya Allah melimpahkan rahmat dan rezekinya kepada sahabat-sahabat yang turut serta membantu beliau. Demikian. Kalau ada yang tahu nomor HP saya atau Bang Handi, kalau mau teruskan bukti transfernya boleh dikirim via WA. Demikian. Silakan dilanjut teman-teman yang lain. Oke, kembali lagi yang mau bergabung di grup Telegram API Apologet Islam Indonesia, silahkan masuk di profil Apologet Islam Indonesia dan klik link yang ada di bio. Oke teman-teman, silahkan. Untuk oten-oten, kafir-kafir yang ada di bawah, kalau mau kejang-kejang silahkan kejang-kejang, dan kalau mau naik diskusi silahkan naik diskusi. Yang apa ya? Yang oten-oten silakan, kalau yang mau naik silakan naik. Bes nanti gantiin saya aja, Bes. Ini ada mau naik oten, mungkin coba lihat permintaan di bawah. Nggak ada. Nggak ada oten? Belum. Di rumahnya Oke. Pak. Ustadz Alip sama Pak Desugi sekarang ada dalam perjalanan mau ke rumah saya. Begitu kira-kira. Tapi saya mau maghrib dulu, lanjutkan. Halo, selamat malam. Malam. Ini kenapa Islam ini katanya rahmatil alamin? Kenapa suka menghujat-hujat agama kami? Yang mana itu? Yang dihujat itu yang mana, Dek? Hah? Contoh. Katanya Tuhan kami, Tuhan Molok. Oh, Tuhan kalian bukan Tuhan Molok. Kalian kan bukan bangsa Amon. Cuman prosesi yang ada di agama Kristen itu sama dengan prosesi yang dilakukan oleh bangsa Amon, mempersembahkan anak manusia kepada dewa mereka yang mereka sebut dengan dewa Ya, Molok. setidaknya Gitu kan loh. itu kan agama kami, Bang Juma, bukan agama Abang. Ya kami mau sembah apapun ya itu pesan kami lah, Bang. Betul, Iya kan? itu betul, Dek, betul. Cuman masalahnya sekarang, kalau itu yang harus dijadikan sebagai sandaran, umat Islam ini akan diam ketika istilah-istilah Islam itu tidak ada di dalam agama saudara, gitu loh.
Ya gini Bang Juma, ketika kami memakai agama nama-nama dalam Islam itu supaya kami ini lebih dekat dengan Islam gitu, bersaudara gitu. Itu tujuan kami loh Bang. Bukan untuk kami supaya bermusuhan dengan Abang gitu. Tujuan kami supaya kita tuh semakin jadi Oke. Saya menghargai itu kalau itu niatannya. Tapi kan fakta di lapangan tidak seperti itu, dan itu menyakiti kami umat Islam. Contoh, dikatakan bahwasanya Kristen itu sebagai anak-anak Allah. Sementara Allah itu adalah kata yang disandang kepada terjemahan kata Allah, yang dalam bahasa Latinnya kemudian dibaca Allah. Kalian kemudian memplesetkan sikit menjadi Allah supaya menghilangkan jejak. Nah, itu menyakiti hati kita umat Islam gitu loh. Kami adalah anak-anak Allah. Nah, sementara kan kalau merasa dekat dengan Islam harusnya tahu dong bahwa di Islam itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak diperanakkan dan tidak beranak serta tidak diperanakkan. Kenapa tidak dihargai itu? Gini loh Bang, kalau kami kan menurut Allah itu kan dari KKBI itu sendiri Bang. Kami yang ikuti KKBI aja Bang gitu loh. Bukan berarti kami ikuti Tuhan Anda gitu. Justru KBBI itu menjelaskan Allah atau Allah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi sembahan umat Islam. Coba Anda buka. Itu loh. Jadi kalau itu sudah hilang, Alkitab hilang, Allah hilang, Rasul hilang, Nabi hilang, iman hilang, ayat tidak ada lagi di dalamnya, syafaat dan seterusnya. Kita nggak perlu berdebat. Kita rangkulan untuk mengisi kemerdekaan ini. Tapi karena agama Kristen itu adalah agama syiar, artinya agama yang mencari pengikut di luar Kristen, maka umat Islam sebagai agama syiar juga harus mempertahankan akidah itu. Maka muncullah kami, Apologet Islam Indonesia. Gini, Bang, sebelum Abang mengkaji Tuhan itu loh. Sebelum Abang mengkaji Tuhan kami, bolehkah saya mengkaji Tuhan Abang? Boleh, kenapa tidak? Al-Quran itu buka diri untuk dikaji gitu loh. Oke. Ketika Tuhan Anda maha mengetahui, ya, Tuhan Anda maha mengetahui atau tidak? Jelas, Tuhan saya maha mengetahui, itu pasti. Oke. Kenapa di zamannya Firaun, ya, atau orang-orang jahat di dunia ini, ya, mereka itu ketika di dunia itu melakukan kejahatan, ya, sehingga Tuhan Anda kelabakan gitu, menurunkan utusan-utusan untuk membasmi orang-orang jahat gitu. Seharusnya Tuhan Anda sudah tahu kalau dia itu bakal menjadi orang jahat, sehingga tidak dilahirkan dan capek-capek untuk menurunkan utusan gitu loh, ya kan? Seharusnya kan Tuhan Anda tidak usah menurunkan utusan gitu, karena sudah tahu, bahkan sudah tahu bahwasanya Firaun itu akan menjadi orang yang jahat, orang yang bebal gitu. Tapi kan buktinya Tuhan Anda tidak tahu bahwasanya yang dia ciptakan itu akan menjadi penjahat, sehingga menurunkan utusan-utusannya gitu loh Bang. Coba. Oke, bagus. Jadi gini, kalau yang saudara saya, yang adik saya pikirkan itu adalah buah daripada pemahaman terhadap Islam, terhadap Tuhan yang kami sembah, harusnya ya tidak mengambil kata Allah atau kata Allah ini, karena ternyata hakikat yang telah kami sembah bernama Allah itu adalah hakikat yang tidak mengetahui. Nah, kenapa justru kata Allah itu diambil kalau begitu? Harusnya mengambil nama Tuhan yang maha mengetahui gitu, supaya kemudian ya orang Kristen ini tidak dikatakan mengikuti Tuhan yang tidak maha mengetahui, kan gitu poinnya. Kenapa justru ada kata Allah di dalam? Kenapa tidak gunakan kata Theos atau Tuhan atau apa gitu? Saya tadi Bang, ya. Bang Juma. Gimana? Mau saya ulang pertanyaannya itu, jangan jawab dulu. Iya, saya ngerti. Dengarkan dulu. Oke. Saya ngerti. Saya paham bahwa Tuhan kami yang adalah Allah, Anda tuduhkan kemudian kalau dia maha mengetahui, kenapa dia menciptakan, kan gitu, menciptakan kemudian orang-orang yang akan ingkar kepada dirinya.
Kan itu poinnya. Tetapi Anda lupa bahwa di dalam ajaran yang Anda ambil dari agama lain, di dalam kitabnya itu ada kemudian Sodom Gomora juga begitu adanya. Bangsa Amalek juga ada dibasmi, tidak dibiarkan apapun yang hidup di sana bernapas yang ada di sana. Nah, kalau Tuhan dikatakan tidak maha mengetahui, lalu kenapa diadakan Sodom Gomora kalau ternyata ujung-ujungnya dibasmi? Atau jangan terlalu jauh, kalau Tuhan itu maha mengetahui dan ternyata ketika ada kesalahan hambanya lantas dinisbahkan kepada hakikat Tuhan itu tidak maha mengetahui, maka kenapa Tuhan menciptakan Adam? Kalau Tuhan itu tahu bahwa dia akan melanggar sehingga keturunannya mewarisi dosa. Kan itu poinnya. Nah, jadi saya tidak perlu membahas itu. Sekarang yang perlu kita bahas, kalau wawasan Anda tidak luas terhadap konsep ketuhanan, cukup Anda jawab dulu, kenapa nama Allah ada di dalam kitab saudara, sementara Tuhan Anda bukan Allah. Kenapa Silakan. itu? Ya, itu kan kami jelaskan tadi, Bang. Ini kan abang belum menjelaskan tadi, Bang. Kenapa kalau maha mengetahui itu Allah itu Iya, maksudnya kan maksudnya supaya teman, alasannya kan supaya teman Kristen itu dekat ke Islam. Kan gitu tadi poinnya. Apalah artinya sebuah kedekatan kalau menyakitkan saudaranya sendiri? Tuhan kami yang adalah Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak pernah menjadi manusia, lalu mati dibunuh oleh manusia. Kenapa tidak pakai teos? Ini kemana ini larinya? Yang saya tanyakan gitu ya, Bang, itu kan tentang Allah. Ya, kan udah habis loh, Bang. Ini masalahnya Allah itu Enggak, maksud saya gini loh. Tuhan Anda kan katanya maha mengetahui. Kan gitu. Itu pertanyaannya. Iya. Dulu. Tapi kenapa kenapa dia menciptakan, kenapa dia tidak tahu bahwasanya nanti Firaun itu akan membangkang kepadanya gitu loh. Sehingga dia capek-capek untuk menurunkan utusan-utusannya. Gitu loh, Bang. Nah, pertanyaan ini kalau saya tanya kepada Tuhan yang dibawa oleh Bani Israel, apa jawaban saudara? Ya berarti dia tidak maha mengetahui gitu loh. Berarti Tuhannya Bani Israel yang disebut Adonai Hasem itu tidak maha mengetahui? Iya benar, berarti tidak maha mengetahui karena dia sih sampai turun-turun ke dunia gitu. Berarti dia nggak maha mengetahui. Nah, sekarang Tuhan Anda siapa? Hah? Tuhan Anda siapa? Sekarang gini aja, Bang, itu yang saya tanya dulu, Bang, masalah Tuhan. Enggak tanya, saya tanya dulu Tuhan Anda siapa? Anda mengatakan Tuhan kami tidak mengetahui, Tuhannya orang Yahudi tidak maha mengetahui. Nah, Tuhan Anda sendiri bagaimana? Siapa Tuhan Anda? Yang abang kan nggak perlu tanya Tuhan saya. Ya jawab dulu itu, Loh, harus supaya kita tahu apakah Tuhan Anda itu maha mengetahui. Kan begitu. Menyalahkan Tuhan kami harus membenarkan Tuhan Anda. Tolong, siapa Tuhan Anda? Jawab. Ya gini loh, Bang, abang kan nggak jawab. Jawab. Siapa Tuhanmu? Pertanyaan saya tadi kan belum dijawab. Kalau saya pertanyaan saya sudah jawab, baru abang tanya siapa saya gitu loh. Sedangkan tadi saya Bang Juma belum menjawab. Mungkin coba mungkin Bang Hendi bisa jawab. Coba Bang Hendi mungkin bisa jawab kenapa kok. Bang Hendi ateis, akunya ateis dia. Coba Bang Hendi mungkin tahu jawabannya. Kenapa kok Tuhan Anda tuh katanya maha mengetahui tapi tidak tahu bahwasanya Firaun itu akan membuat kekacauan gitu atau menjadi orang yang paling kejam gitu, yang paling jahat gitu. Coba. Tapi ya pertanyaan kita kan kita sudah jawab tadi. Nah, sekarang tugas Anda menjawab Tuhan Anda siapa, kan gitu dulu poinnya. Mana ada Abang jawab tadi, Bang Juma? Abangnya tak kemana-mana tadi. Aku udah dengar dipakai handset nih kan. Tapi tak kemana-mana Abang jawabnya. Kamu pernah menjawab nggak sih pertanyaan? Kamu benar banyak, Pak. Sebelum lanjut, kau sebutkan dulu Tuhanmu siapa, begitu dulu. Ayo. Ya kan itulah. Ya nanti kalau udah selesai saya udah puas, baru saya jawab gitu loh, Bang. Yakin ya nggak kabur ya? Iya. Oke, lanjut. Saya dulu Islam. Nggak ditanya, nggak ada yang nanya lu dari mana. Bukan itu pertanyaannya. Siapa Tuhanmu? Ya saya dulu Islam. Itu nggak ditanya. Kamu dari dulu dari siapa? Tadi katanya menghujat Tuhan kami ke atas. Tadi kamu mengatakan kenapa sih kalian selalu menghina-hina Tuhan kami?
Kok ngaku Ya, Kak. Islam sekarang? Ya kami kan gini loh Bang aku Bang. Tadi kan tidak menghujat. Saya kan bertanya gitu kan. Ketika Tuhan Anda mengatakan Maha Mengetahui ataupun kalian mengatakan Tuhan Anda Maha Mengetahui, kenapa cipta-ciptaannya dia kelabakan atau tidak tahu? Apa kelabakannya? Dia tidak tahu sehingga Firaun yang Di mana dalilnya dia tidak tahu? Di mana dalilnya? Kenapa dia mengutus utusannya itu nabi apa ya? Nabi Musa. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa kalau Kenapa seandainya bisa? gini Bang Juma, kalau seandainya dia tahu, Allah itu tahu bahwasanya ciptaan itu akan membangkang, ya kan? Dia tidak akan mengutus utusannya gitu loh. Berarti kan dia tidak tahu bahwasanya akan ada. Oh, salah Anda. Nah, jadi coba. Salah. Justru karena Tuhan sudah tahu. Salah Anda. Sehingga mengutus Nabi Musa gitu. Allah sudah tahu bahwa di kalangan manusia ciptaannya itu ada yang membangkang, ada yang taat. Allah sudah tahu. Terus kenapa Anda menarasikan Allah tidak tahu? Ya karena dia kan harus mengutus Nabi Musa untuk karena dia sudah tahu ada hambanya yang ke surga, ada hambanya yang ke neraka. Nah, untuk kemudian mempertanggungjawabkan bahwa manusia itu ada ke neraka, ada ke surga, maka Tuhan menyediakan tinggal dilihat nanti pada saat ada yang masuk ke surga, apa alasannya? Oh, ketika kehidupannya di dunia dia kafir, dia kufur. Ketika kehidupannya di dunia dia taat, masuk surga. Sudah diatur, dia sudah tahu. Terus apa permasalahan Anda? Ya, seharusnya gini Bang, kalau sudah tahu gitu lah Bang. Kalau Tuhan itu Maha Mengetahui, seharusnya dia udah tahu mana yang dihidupkan, mana yang tidak dihidupkan. Oh, misalnya si Firaun ini atau si pangeran ini misalnya jahat dia, ya kan? Kenapa dia bisa dihidupkan gitu loh? Kalau dia tuh pangeran ini akan mendustai itu maunya Anda kan? Itu maunya Anda. Bukan maunya saya, itu kan. Lalu maunya siapa? Itu maunya siapa? Yang Anda utarakan itu maunya siapa? Maunya Anda atau maunya Tuhan? Anda yang mau ngatur Tuhan gitu. Sedangkan rasa ngantuk Anda aja Anda nggak bisa ngatur. Gimana ini ceritanya nih? Anda yang mau mengatur hakikat pencipta Anda. Sementara Al-Quran mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tetapi makhluk ciptaanlah kelak yang akan ditanya. Kau ngapain aja? Aku kasih kau hidung, aku kasih kau mata gratis, aku kasih oksigen, kau ngapain aja? Ketika diperintahkan engkau menyembah kepadaku, kau ngapain aja? Loh, kok sekarang justru Anda yang mau ngatur-ngatur Tuhan? Yang Tuhan Anda atau Allah? Bang, coba abang lihat di bawah ini Bang. Ini umat-umat Muslim ini. Menghujat kekurangan saya gitu loh, menghujat kekurangan pangeran gitu kan. Coba nih, Anda tidak dihujat di sini. Anda kita tidak tahu kok agama Anda apa, kita tidak ngerti kok. Enggak, ini yang Anda tidak percaya diri menyebut nama Tuhan Anda kok. Tadi udah ditanya nama Tuhan Anda siapa? Tuhannya orang Yahudi Anda katakan tidak maha tahu. Tuhannya umat Islam tidak maha tahu. Bagaimana dengan Tuhannya Kristen Yesus? Yesus itu maha tahu enggak menurut saudara? Yesus, ya dia maha tahu lah dia. Dia tahu hari kiamat? Ya tahu, cuman kan dia nggak kasih tahu sama abang. Nanti abang bilang-bilang sama orang gitu. Sama ketika Anda mengatakan seperti itu kepada orang-orang yang menyembah batu, mereka juga mengatakan Tuhan kami yang Buddha misalnya atau yang menyembah pohon itu tahu, tapi tidak hanya saja tidak mau mengatakan itu. Sama, berarti itu akal-akalan Anda. Sementara Yesus sendiri mengatakan aku tidak tahu hari kiamat. Gimana ceritanya itu Anda mengatakan maha tahu? Anda harusnya yang jadi Tuhan, gantikan Yesus. Gimana ini? Kena dia nih, terdiam dia, kena dia. Ya, kalau jadi debat baik kan gitu Bang Indi, harus ketika lo ngomong ya diam ya kan. Gak mungkin ketika Bang Juma ngomong saya ngomong, itu namanya bukan diskusi.
Ya, sekarang kenapa Anda mengatakan Yesus tahu kapan hari kiamat? Sementara Yesus mengatakan, aku tidak tahu hari kiamat. Dalam Markus 13 itu ada jelas. Ya kan nggak mungkin lah Bang dibuat semua ayat-ayatnya gitu kan. Loh, bukan. Yesus mengatakan, aku tidak tahu hari kiamat itu kapan. Kenapa justru Anda yang ngajarin? Kok Anda lebih tahu daripada Yesus? Yang harusnya dituhankan oleh orang-orang Kristen itu Anda berarti. Ya Mana kami ini? kami ya harus mengimani aja Bang Juma, nggak perlu kami untuk pakai akal gitu, karena akal kami nggak punya, tapi yang punya itu iman Bang Juma. Iya, cocok kalau begitu. Berarti kalau dikatakan Anda tidak berakal, lalu kenapa Anda mencari apa yang Anda pertanyakan? Sementara untuk menilai Tuhan kami adalah akal. Giliran berbicara Tuhan Anda tidak berakal. Ini apa namanya? Menilai Tuhannya umat Islam dengan akal, tapi beriman terhadap Yesus tidak pakai akal. Ini apa namanya? Ya berarti pangeran cerdas gitu Bang, karena kan kami ini memang ya harus mengimani saja. Kok tentang agama orang lain ya harus pakai akal, karena kan kami gimana ceritanya? gitu. Terus apa bedanya Anda dengan kambing kalau gitu? Ya beda lah Bang, kambing tuh kan dia punya tanduk, manusia kan nggak punya Bang Juma. Lah Anda tanduknya di bawah? Ya tanduknya di bawah lah, satu. Nah, ya sama. Punya tanduk juga. Sama-sama tidak berotak, sama-sama tidak berakal. Apa bedanya? Iya. Bedanya ya kami tanduknya di bawah kayak Abang juga. Abang kan di bawah tanduknya. Ya saya tidak merasa. Oh nggak merasa. Iya, saya sama seperti Yesus saya. Diperjelas dulu nih Bang Juma. Ini anak ini, Tuhanmu siapa namanya bro? Dari tadi kok nggak pernah jawab loh. Tuhanmu siapa? Tuhan aku Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, kok bisa Bang Juma? Entahlah. Kabur. Orang gila ini. Kabur. Ini apa? Kayaknya orang gila. Kenapa hari ini banyak orang gila ya? Waduh. Masa itu kalimat terakhirnya, coba bayangkan. Untuk mengkaji agama kalian, kami punya akal, tapi mengkaji agama kami tidak pakai akal. Bahlul. Ini untung berdiri Apologet Islam Indonesia untuk mengajarkan rakyat Indonesia memahami tentang konsep keimanan absolut, kebenaran absolut itu. Masya Allah. Maka teman-teman Muslim, silakan daftarkan diri Anda menjadi anggota Apologet Islam Indonesia untuk menghindarkan teman-teman dari ajaran paganisme seperti tadi. Matius 24:36, Markus 13:32, Yesus tidak tahu hari kiamat. Oke, dah ya. Ya, terakhir dia mengatakan Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa namanya ini? Udah nyadar dia, udah nyadar. Enggak, si ini apa, si pangeran ini kalau setahu saya dia ini Islam. Cuman memang apa, dia jarang dimasukin di room-room Muslim dan juga suka cari perhatian gitu loh. Jadi mungkin Islam tapi sudah murtad karena tadi dia mengatakan Tuhannya Yesus. Iya, insya Allah ya. Kalau dia kayak begitu udah otomatis ini murtad pasti. Ya, udah 100% murtad. Karena dia menghujat Allah. Bilang apapun udah 100% murtad ya. Ayo, ada lagi? Dia murtad, kelihatan kan? On pastinya, block on. Link di bio nggak bisa dibuka. Tapi sudah ini loh apa? Link di bio nggak bisa dibuka, tapi udah banyak yang masuk. Jaringan kali dek.
Ya, sekarang udah 200 lebih yang masuk. Mukanya muka-muka Arab dia nih, yang barusan ini Gurundas. Iya. Bes, lain kali Bes. Hah? Lain kali. Enggak sama dia. Bukan dia ini. Pangeran itu Pangeran Arab. Iya, yang Arab pangeran. kan, ya? Iya, yang pangeran Arab itu. Iya, kayak PPJ kayak kalau wajahnya itu. Ya gitu-gitulah pokoknya. Kalau memang pangeran yang itu, kayaknya bukan sih, Bes. Dia. Oh, dia ya? Iya. Yang bilang pangeran Dubai kemarin itu ya akunnya ya. Suaranya kayak begitu, sama-sama nyebutnya Fir'aun. Dia sering nyerang Kristen gitu deh, Bes. Iya. Tapi sekarang kenapa malah kayak seperti ini ke sini? Buat apa? Biar apa? Supaya apa? Supaya Fir'aun bangga gitu. Nanti balik. Pelapa kuhe. Ayo. Nih, Dia orang Paulus. Malaysia katanya. Paulus asli official. Nah, gimana nih? Perasaan gua nggak enak kalau ada kayak begini nih. Halo, assalamualaikum. Lima, 4, 3, 2, 1. Bagus, udah mulai Isya pintar. dulu ya, bentar ya. 5 menit. Siap. 10 menit. Lanjut, Gurunda. Ditunggu di bawah. Allah. Telegram, HP-ku langsung tutup katanya. Kasihan teman-teman yang nggak bisa pakai Telegram. Kenapa? Itu ada yang nyungsep langsung gara-gara download Telegram. Soalnya kalau nggak Oke. di Telegram nggak bisa, guys. Yang Loten silakan daftar, silakan minta permintaan. Ten. Man ana laku yang mau nanya-nanya tentang Islam silahkan juga naik. Telegram nggak bisa dibuka. Iya loh, tadi aku coba-coba macet. Ngantri berarti. Nggak usah lah gua. Kok gitu sih lu? Halo. Kan udah otomatis. Richagin Odinson, halo. Halo. Selamatkan sore. Selamatkan Kalau ini tulen, Bes. Sore bro. Silakan Pak, lanjutkan. Asidik atau siapa? Monitor. Bagiannya Bang Hendy kalau ini, Bang Richard ini. Richard mah semuanya oke nih. Aduh, lanjut tes lanjut. Mungkin Bang Zuma bisa bantu terangin nih. Yang masalah malaikat Gabriel itu yang sama Jibril itu yang tampil ke Maria sama ke Nabi Muhammad itu sebenarnya sama nggak sih? Oke, kalau begitu Bapak sambil diskusi santai tunggu 10 menit ya Pak ya. Boleh. Karena Bang Zuma lagi sholat dulu.
Oh, yang tentang Roh Kudus ya, Pak? Ya kan ditulisnya satunya Jibril, satunya Gabriel itu kan. Yang dari Alkitab Gabriel itu. Oke. Nah, sekarang saya coba narasikan sedikit, Pak. Yohanes 4:24, Tuhan itu roh. Nah, coba di mana mengatakan Roh Kudus, Pak? Berarti di sini antara roh dan Roh Kudus beda, Pak. Karena Yohanes 4:24, Tuhan itu roh. Nah, yang mana sebenarnya? Karena di situ Yohanes 4:24 bukan Roh Kudus, Pak, tapi roh. Padahal kalau memang dikatakan Tuhan itu adalah Roh Kudus atau roh, sementara di Zakaria 12 nomor 1, roh itu ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Nah, kalau di dalam Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Yesus ini manusia, Pak. Jadi yang ada di dalam diri Yesus sama seperti yang ada di dalam diri manusia. Karena sesuai dengan Kejadian 6 nomor 3. Gitu loh. Ya kan? Coba Bapak buka Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti di dalam diri manusia ini akan ada roh, gitu loh. Nah, Zakaria 12 nomor 1, roh ini kan ciptaan Tuhan, Pak. Gitu. Nah, makanya di dalam Al-Quran mengatakan bahwasannya apabila ada yang bertanya tentang roh, jawabannya kita mengetahui tentang roh itu hanya sedikit. Nah, tiba-tiba maaf kata datanglah ajaran Kristen yang dibawakan oleh sekte, ajaran Kristen yang dibawakan oleh Paulus, mengajarkan tentang roh. Sementara di dalam Kristen sendiri tidak bisa membedakan roh itu sendiri antara roh ciptaan dan mengatakan roh itu Tuhan itu sendiri. Ini, ya kan? Itu aja udah Yohanes 4:24 Tuhan itu roh. Nah, sementara di dalam ketritunggalan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Bapa, Tuhan Putra dan Tuhan Roh Kudus. Nah, ini masalahnya. Gitu loh. Kan gitu ya, Pak. Mungkin bisa ditanggapi sedikit. Silakan, Pak. Aku masih bingung sih sama penjelasan dari Sidik ini. Begini, Pak. Enggak saya. Maksudnya gini. Bukan penjelasannya gini, Pak. Saya hanya membawakan data yang ada di dalam Bible Bapak gitu loh. Untuk kelanjutannya kita tunggu gurunda kita untuk pembahasan tentang Jibril ya kan. Nah, cuman kalau kita lihat di dalam Yohanes 4:24 mengatakan Tuhan itu roh toh ya, Pak, nggak ada Roh Kudus. Sementara di dalam doktrin Tritunggal mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Kan gitu ya? Oh, itu yang dibilang Sisipan kemarin kan, ada teman-teman itu. Ya. Nah, sementara di dalam mana yang benar nih, Pak? Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus atau Tuhan itu roh? Yohanes 4:24. Atau mungkin Bapak bisa tunjukkan di mana mengatakan bahwasanya Tuhan itu adalah Roh Kudus. Atau Roh Kudus itu adalah Tuhan, atau Roh Kudus itu adalah pencipta langit dan bumi. Karena begini, Pak, kalau di dalam doktrin ketritunggalan bahwasannya mengajarkan bahwasannya 3 pribadi satu hakikat. Nah, kalau dikatakan satu hakikat kenapa berbeda-beda, Pak? Kan gitu ya. Imamat 24 nomor 16 menghujat Bapa itu dihukum mati. Matius 12:32 menghujat Yesus diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tak bisa diampuni. Ini satunya dari mana, Pak? Gitu loh. Ketritunggalan ini satunya dari mana? Katanya 3 pribadi satu hakikat. Satu hakikat kok berbeda-beda? Menghujat Bapa cuma hukum mati. Menghujat Yesus bisa diampuni, Matius 12:32. Menghujat Roh Kudus tak bisa diampuni. Nah, kalau memang dikatakan satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang dikatakan satu, berarti kalau menghujat Roh Kudus tak bisa diampuni, menghujat Bapa tak bisa diampuni, menghujat Yesus pun tak bisa diampuni gitu loh. Ini. Tapi kalau di Alkitab kan siapa yang menghujat Bapa atau Anak itu masih bisa diampunin. Ya iya, makanya saya bilang yang menghujat Roh Kudus tak bisa diampuni. Mau dikatakan satu hakikat seperti apa, Pak? Bapak ngerti nggak poinnya? Kalau memang satu hakikat berarti menghujat Roh Kudus tak bisa diampuni, menghujat Bapa di dalam Imamat 24 nomor 16 itu tak bisa diampuni, dan menghujat Yesus juga di dalam Matius 12 nomor 32 itu tak bisa diampuni dong semua. Tetapi kenapa hanya menghujat Roh Kudus tak bisa diampuni? Dan berarti kalau tidak kalau menghujat Roh Kudus tak bisa diampuni, berarti Roh Kudus lebih maha kuasa daripada Allah Bapa. Nah, kenapa Allah Bapa yang mengutus Roh Kudus? Kalau menurut penjelasan
kekristenan itu sendiri. Gitu loh. Ini kan gitu ya Pak ya. Mungkin lebih jelas. Ini ada Ustadz Sugi, silakan mungkin bisa tambahin sedikit Ustadz Sugi atau Bapak Richard Rijagin, silakan Pak, silakan. Santai aja Pak, kita diskusi sambil tunggu gurunda kita. Oke ya Pak. Oke, lanjut Ustadz Sugi. Dulu. Silakan Pak Richard, Richagin. Coba tanggapin dulu. Gimana ya? Aku kan cuma paham dari Alkitab ya, apa yang tertulis di situ. Misalkan kayak Yesus bilang, Bapa adalah roh. Terus ya kalau dari teman-teman bilang kan, yang ayat baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu katanya sisipan gitu. Tapi setelah aku tanya sumbernya kenapa bisa ada sisipan itu, tadi ada yang jawab salah satunya itu kan awalnya dari Alkitab Latin, terus dari Alkitab Latin dari mana? Dari bapak-bapak gereja. Nah, bapak-bapak gereja dari mana? Mereka klaim katanya dari Roh Kudus. Nah, itu udah aku angkat tangan. Berarti kan memang Alkitab itu sudah dibimbing Roh Kudus ya maksudnya untuk menciptakan Alkitab Kristen dan Katolik lah maksudnya gitu. Tadi sih aku sempat ngobrol kayak gitu ke teman-teman gitu. Mungkin aku bisa bertanya nih kepada teman-teman yang di sini, kenapa kalian ya maksudnya mengkoreksi lah gitu. Sedangkan sumbernya sendiri tuh yang aku dapat itu tadi aku bahas tuh dari Roh Kudus juga gitu maksudnya. Ya mungkin nanti Gurunda Bang Zuma itu bisa bantu jelasin juga selain masalah Jibril itu maksudku. Kok sepi, Bang Sidik? Aku Bang. Ya, tes cek gimana. Iya, silakan Bang Richard. Apalagi sebelum Bang Zuma menjawab nanti. Tadi ya Ustadz Sugi mana? Nggak tahu. Kenapa Bang? Kenapa? Gimana? Yang kedua yang tadi loh, kenapa kalian kan mengkoreksi lah Alkitab Kristen sama Katolik, sedangkan tadi aku sempat bahas sama teman-teman juga, mereka udah selidikin kenapa bisa ada ayat sisipan, katanya sisipan dari Alkitab Latin. Nah, Alkitab Latin aku tanya dari mana? Dari bapak-bapak gereja. Nah, habis itu aku tanya lagi, bapak-bapak gereja dapat dari mana? Dia bilang dari Roh Kudus, kata bapak-bapak gereja. Nah, berarti kan maksudku